Menjadi menantu keluarga kaya, cepat sedikit tangannya. Kenapa lamban sekali sih? Teriak Ibu Hartini dengan suara melengking yang membuat Tari terkejut setengah mati. Ia sedang berusaha mencuci tumpukan pakaian adik iparnya secepat mungkin. Dalam sehari, entah berapa potong gaun dan baju yang digantinya, dan yang lebih kejam lagi, Tari diwajibkan mencucinya dengan tangan. Tidak boleh pakai mesin cuci karena takut merusak bahan pakaian. Rina, adik iparnya, berdiri bersedekap dada layaknya mandor yang mengawasi setiap gerak-gerik Tari. Sesekali ia berteriak dengan nada sumbang yang menyakitkan telinga. Baju yang itu dikucak pelan-pelan saja. Kalau dikucak seperti itu nanti melar semua. Kalau rusak, Mbak nggak akan sanggup menggantinya. Terus itu di sebelah sana masih ada noda kotor. Mata Mbak buta atau bagaimana sih sampai tidak lihat? Cuci yang bersih. Kalau tidak bersih, cuci ulang semuanya. Ibu Hartini yang duduk di ruang tamu terus-menerus memanggil dengan nada tinggi. Tari mana? Cepat kemari, ibu mau suruh sesuatu. Cuma mencuci beberapa potong baju saja kok berjam-jam belum selesai. Tari tidak bisa berbuat apa-apa selain berusaha mencuci lebih cepat agar bisa mengerjakan perintah ibu mertuanya. Tinggal di rumah mewah ini sebagai menantu, nasibnya bahkan lebih rendah daripada seorang pembantu. Bagaimanapun juga, seorang pembantu rumah tangga setelah selesai bekerja akan mendapatkan gaji. Sedangkan dirinya seperti pekerja tanpa bayaran, seharian membanting tulang tapi makan 3 kali sehari pun tidak pernah tenang. Setelah selesai mencuci pakaian adik iparnya, Tari mengelap tangan dan kakinya lalu berlari ke ruang tamu, bertanya dengan sikap menunduk pada ibu mertuanya. Iya bu, ada yang bisa saya kerjakan. Ibu Hartini sedang duduk menonton televisi, matanya masih menempel pada layar. Ia berkata, kamu cepat bersihkan kandang si Mochi, kotorannya sudah bau busuk menyengat kemana-mana. Ingat, mandikan sampai bersih dan cukur bulunya juga. Mochi adalah anjing ras peliharaan kesayangan Ibu Hartini. Wanita itu bahkan menganggap anjingnya lebih penting daripada menantunya sendiri. Setiap hari, Tari harus melayani ibu mertua, adik ipar, seluruh keluarga suami, dan juga anjing ini. Sejak menikah hampir 1 tahun yang lalu, belum sehari pun ia bisa beristirahat. Bapak mertuanya, Pak Darmawan, dan suaminya Bima bekerja di luar. Di rumah biasanya hanya ada dirinya, ibu mertua, dan Rina. Gadis itu sudah berusia lebih dari 20 tahun, kuliahnya berantakan, tapi gaya hidup mewah dan hedonismenya tidak ada yang menandingi. Setiap kali Rina ada di rumah, ia pasti menyuruh Tari melakukan berbagai macam hal, membuat Tari tidak punya waktu untuk sekadar bernapas. Jika Tari sedikit saja membantah, Rina akan berteriak kasar di depan wajahnya, lalu mengadu pada Ibu Hartini. Keduanya akan bersatu untuk membentak dan mencaci maki. Tari habis-habisan hingga ia tidak berani mengangkat kepala, mengalah demi kebaikan, pikir Tari. Itulah sebabnya ia terus melayani ibu dan anak keluarga kaya raya itu tanpa henti secara diam-diam. Tari sebenarnya berasal dari keluarga miskin di sebuah desa di Jawa Tengah. Ia memiliki 4 saudara perempuan dan Tari adalah anak ketiga. Meskipun kondisi ekonomi keluarga pas-pasan, kedua orang tuanya tetap berusaha keras membiayai pendidikan anak-anaknya hingga sarjana dengan harapan sang kakak tertua bisa lulus duluan dan membantu membiayai adik-adiknya. Begitulah, keempat saudari itu semuanya memiliki gelar sarjana. Kakak tertuanya menikah dengan sesama pegawai negeri sipil, PNS, bergaji pas-pasan, anak-anak mereka sering sakit-sakitan sehingga ekonominya serba sulit. Kakak keduanya menikah jauh, suaminya seorang sopir truk, namun suatu kali menyebabkan kecelakaan dan harus membayar ganti rugi yang besar. Sang suami juga terluka parah sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan berat, akhirnya hanya berdiam diri di rumah, bergantung pada gaji kecil kakak keduanya yang bekerja sebagai guru honorer. Sedangkan Tari melihat kakak-kakaknya menikah dengan pria miskin, hidup pas-pasan dan menderita, ia bertekad harus menikah dengan seorang pria kaya raya atau crazy rich di Jakarta untuk mengubah nasib. Setelah lulus dan bekerja selama beberapa tahun namun belum juga membawa pacar ke rumah, kakak-kakaknya mendesaknya untuk segera mencari calon suami sebelum usianya semakin menua. Dengan penuh percaya diri, Tari berkata kepada keluarganya bahwa ia akan menikahi pria yang sangat kaya. Kalau belum bertemu pria seperti itu, aku lebih baik tidak menikah. Untuk mewujudkan mimpinya menikahi pria kaya, ia sangat memperhatikan penampilan dan merawat dirinya. Melihat Tari, siapapun akan mengira ia adalah putri dari keluarga bangsawan. Kulitnya putih bersih, bibirnya penuh, tubuhnya langsing dan proporsional, serta gaya berpakaiannya sangat modis. Karena itu, banyak pria yang tergila-gila padanya. Dalam sebuah pesta ulang tahun teman pengacaranya, ia bertemu dengan Bima. Pria itu adalah seorang pengusaha sukses yang usianya belum genap 30 tahun. Tari mengambil inisiatif mendekati Bima untuk mengobrol.
Melihat wanita cantik yang menunjukkan ketertarikan, Bima pun tidak menolak. Tari cerdas, lincah, dan pandai berbicara sehingga Bima pun jatuh cinta padanya. Saat Tari membawa Bima ke rumahnya untuk diperkenalkan pada keluarganya, mereka merasa senang sekaligus khawatir. Ibu kandungnya, Ibu Ningsih, menarik Tari dan berbisik, "Tari, ibu lihat nak Bima itu tampan, sukses, dan berasal dari keluarga kaya raya. Tapi kalau kamu menikah dengannya, hidupmu belum tentu bahagia. Pria seperti dia kalau tidak main perempuan, pasti banyak perempuan yang mengejarnya. Coba pikirkan lagi nak, jangan sampai kamu menderita seumur hidup." Tari tetap menjawab ibunya dengan penuh percaya diri. "Ibu tidak usah khawatir. Aku tahu sifat Mas Bima. Aku percaya pada suamiku dan aku cukup percaya diri bisa menjaga suamiku." Tari benar-benar dibutakan oleh pesona kekayaan Bima. Ia mengabaikan semua nasihat orang-orang ketika mengunjungi keluarga suaminya. Saat itu, calon ibu mertuanya, Ibu Hartini, langsung menunjukkan ketidaksukaannya. Ia bahkan menyindir Tari terang-terangan, bagai pungguk merindukan bulan. Menyebut Tari bermimpi terlalu tinggi, wanita itu bahkan secara terbuka melontarkan kata-kata yang merendahkan keluarga Tari. Namun Tari bersikeras. Ia menggunakan segala cara untuk bisa melangkah masuk ke dalam keluarga konglomerat tersebut. Bima saat itu juga sedang dimabuk asmara sehingga ia mengabaikan prasangka ibunya dan bersikeras untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sedangkan ayah mertuanya sama sekali tidak menunjukkan sikap apapun. Pada hari pernikahan, Ibu Hartini datang untuk menjemput pengantin wanita dengan wajah cemberut seperti ingin menelan orang hidup-hidup. Saat fotografer memintanya berdiri di dekat pengantin untuk berfoto bersama besan, ia menolak dan berkata, "Memangnya saya harus satu frame dengan orang-orang miskin berbaju rombeng ini?" Mendengar hal itu, Ibu Ningsih, Ibu Tari merasa sangat sedih. Ia harus menengadah untuk mencegah air matanya jatuh. Hatinya sangat hancur menghadapi ibu mertua seperti itu, putrinya pasti tidak akan menjalani hidup yang mudah. Namun Tari tetap acuh tak acuh terhadap sikap ibu mertuanya. Ia dengan santai tersenyum seolah tidak mendengar apa-apa. Kata-kata Ibu Hartini hanya berlalu seperti angin lalu di telinganya. Pesta pernikahan pun berlalu dengan beberapa insiden kecil sebagai pertanda bahwa kehidupan Tari telah memasuki babak baru. Di hari pertama menjadi menantu, keluarga suaminya langsung memberhentikan asisten rumah tangga. Mereka memaksa Tari untuk berhenti bekerja dan mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Pak Darmawan, ayah mertuanya, berkata, "Di rumah ini hanya laki-laki yang keluar mencari uang. Perempuan tempatnya di dapur dan mengurus rumah, merawat keluarga dan melahirkan anak. Kamu juga harus begitu." Ibu Hartini menambahkan, "Gaji kerjamu itu seberapa sih?" "Gaji karyawan biasa tidak sebanding dengan gaji pembantu di rumah ini. Di rumah saja kerjakan tugasmu dengan becus. Lagi pula, pekerjaan rumah lebih tenang kalau dipegang keluarga sendiri daripada orang luar." Bima juga menyetujui pendapat orang tuanya dan tidak ingin istrinya bekerja di luar. Ia berkata, "Kamu di rumah saja, masak, beres-beres, dan tunggu aku pulang untuk makan. Urusan cari uang biar aku yang urus. Kalau kamu bekerja, orang-orang akan menggosip, masa seorang direktur tidak mampu menghidupi istrinya sampai istrinya harus bekerja. Itu memalukan." Karena sedang dimabuk cinta dan dibutakan oleh status sebagai menantu keluarga elit, Tari menuruti apa saja yang dikatakan mereka. Ia takut jika membantah, ia akan langsung diusir dari rumah itu seperti dalam sinetron yang sering ia tonton. Akhirnya, Tari pasrah menjadi menantu penurut di rumah mewah tersebut. Karena berasal dari keluarga miskin, ia sangat terampil mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak merasa keberatan. Hanya saja, kekejaman ibu mertuanya serta sifat manja dan semena-mena adik iparnya membuat Tari sangat kelelahan. Pernah ia mengeluh pada suaminya, tetapi Bima dengan santai menjawab, "Kamu ini suka mengeluh. Ibuku memang orangnya blak-blakan dan tidak pandai menunjukkan kasih sayang, jadi kelihatannya dingin. Nanti lama-lama kamu juga terbiasa. Si Rina juga sudah waktunya menikah, tidak lama lagi dia juga akan keluar dari rumah ini. Kamu bersabar saja sebentar lagi. Aku tahu istriku ini hebat, masa hal-hal kecil seperti itu saja kamu tidak bisa mengatasinya." Mendengar rayuan suaminya, Tari kembali senang dan pasrah menerima perlakuan dari keluarga suaminya. Beberapa waktu kemudian ia hamil. Yang membahagiakan, ia mengandung bayi kembar perempuan. Tari sangat senang, tetapi mengetahui menantunya mengandung cucu perempuan, Ibu Hartini langsung menunjukkan rasa tidak sukanya. Selama hamil, Tari mengalami morning sickness parah, tidak bisa makan apa-apa. Namun Ibu Hartini tetap menyuruhnya mengerjakan pekerjaan rumah, membuatnya kelelahan hingga harus dirawat di rumah sakit karena tubuhnya sangat lemah. Mendengar kabar putrinya dirawat, Ibu Ningsih meninggalkan semua pekerjaannya di desa untuk merawat Tari di Jakarta. Selama seminggu penuh Tari dirawat, Ibu Hartini dan Rina sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Bima pun hanya mampir sebentar beberapa kali lalu pergi lagi. Ibu Ningsih yang merawat anaknya melihat
Tari pucat dan lemah. Hatinya serasa teriris-iris. Saat Tari keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah, Ibu Ningsih meminta izin pada Ibu Hartini. Saya lihat Tari mabuk, hamilnya parah sekali, wajahnya masih sangat pucat. Izinkan saya membawa Tari pulang ke desa sebentar, Bu Besan, agar saya bisa merawat ibu dan bayinya dengan baik. Ibu Hartini melotot, maksud ibu keluarga saya menelantarkan dia. Tidak memberinya makan dengan benar. Bukan begitu maksud saya, sanggah Ibu Ningsih. Saya lihat dia sedang tidak enak badan. Saya takut kalau dia di sini malah merepotkan keluarga ibu. Semua orang di sini sibuk, kalau harus mengurus ibu hamil pasti lebih repot. Kami di desa hanya sibuk saat musim tanam dan panen, sekarang sedang senggang. Saya punya waktu untuk merawat mereka. Tari susah makan dan kekurangan gizi. Saya khawatir bayi di kandungannya kenapa-napa. Ibu Hartini tetap bersikeras tidak mau mengizinkan Tari pulang ke rumah ibunya. Sepertinya ia takut kalau Tari pergi, tidak ada lagi orang yang bisa disuruh-suruh. Ia berkata, di sini makanan tidak kurang, memangnya di desa ada makanan apa? Ibu jangan mengada-ada. Ibu Ningsih tetap tidak menyerah, ia memohon, di desa udaranya segar, kami juga memelihara ayam kampung, ikan dan menanam sayur sendiri, semuanya organik dan sangat baik untuk ibu hamil. Di Jakarta banyak polusi, pohonnya sedikit, udaranya pengap. Tolong izinkan anak saya tinggal bersama kami di desa. Kalau kesehatannya sudah stabil, saya akan antar dia kembali ke sini. Tepat saat Ibu Ningsih selesai bicara, Bima dan Pak Darmawan pulang dari kantor. Seolah mendengar percakapan itu, Pak Darmawan angkat bicara, biarkan saja dia pulang bersama ibunya, anggap saja liburan ke rumah mertua. Nanti kalau sudah sehat, baru kembali ke sini. Perkataan Pak Darmawan bagaikan perintah mutlak. Meski tidak suka, Ibu Hartini terpaksa setuju. Ia melirik sinis pada Tari, mendengus pelan, lalu masuk ke kamarnya dengan kesal. Bima tidak berkomentar apa-apa, ia berinisiatif mengemaskan barang-barang istrinya dan menyetir mobil untuk mengantar mereka. Demikianlah Tari mendapatkan kebebasannya untuk sementara waktu. Pulang ke desa, menghirup udara segar. Wajah Tari kembali berseri-seri dan tidak lagi pucat. Gejala morning sickness-nya berangsur menghilang. Ia bisa makan enak dan tidur nyenyak, kulitnya kembali segar. Baru setengah bulan berada di rumah orang tuanya, Ibu Hartini sudah menyuruh sopir menjemput Tari. Tari bertanya pada sang sopir, "Kemana suami saya? Kenapa dia tidak menjemput?" Sopir itu perlahan menjawab, "Bapak Bima ada urusan mendadak jadi tidak bisa menjemput ibu. Apakah ibu sudah siap?" "Saya akan mengantar ibu pulang." Maka berakhirlah hari-hari damai Tari dengan cepat. Ia kembali ke rumah mewah itu untuk melanjutkan tugasnya sebagai pembantu, tanpa gaji, diremehkan, dan ditekan. Beberapa hari terakhir ia tidak bisa menghubungi suaminya sehingga ia merasa gelisah. Ditelepon tidak diangkat atau nomornya tidak aktif, dikirim pesan WhatsApp pun tidak dibalas. Ia juga ingin cepat pulang untuk melihat apa yang terjadi sehingga suaminya menjadi begitu dingin padanya. Hampir sebulan ia di rumah ibunya, Bima tidak sekalipun datang menjenguk. Ia hanya menelepon 2 atau 3 kali untuk berbasa-basi menanyakan kabar, lalu sudah. Hal ini membuat Tari merasa tidak tenang. Baru saja Tari menginjakkan kaki di rumah, Ibu Hartini sudah bersuara lantang dengan nada menyindir. Wah, menantu konglomerat sudah kembali rupanya. Saya kira kamu pergi selamanya. Sudah menikah tapi kelakuannya seperti masih lajang. Seenaknya sendiri mau pulang ke rumah orang tua kapan saja. Tidak tahu aturan. Saya sungguh tidak mengerti dari mana anak saya menemukan perempuan dengan tabiat seperti ini. Mendengar perkataan ibu mertuanya, Tari menahan amarahnya. Status sebagai menantu keluarga kaya raya yang dulunya ia puja mati-matian, kini menjadi belenggu. Jika ia menunjukkan kemarahannya sekarang, ia bisa kehilangan segalanya dan menanggung malu di depan semua orang. Segala penderitaan ia telan dalam diam. Tari tidak menjawab, ia langsung berjalan naik ke kamarnya. Ibu Hartini tidak tinggal diam, baru saja kaki Tari menginjak tangga, ia sudah bersuara menyuruh cepat ganti baju sana. Lalu turun dan siapkan makan malam, jangan sampai bapak dan suamimu pulang tapi tidak ada makanan. Tari hanya menjawab iya pelan lalu terus naik ke kamar. Untung saja koper-kopernya dibawakan oleh sopir, kalau tidak ia pasti sangat kelelahan. Sesampainya di kamar, Tari mencium bau Apex, seolah-olah sudah berhari-hari tidak ada yang masuk ke ruangan ini. Jendela tertutup rapat, spray dan selimut di tempat tidur berantakan, pakaian suaminya berserakan di mana-mana tampak seperti kapal pecah. Pasti suaminya sudah berhari-hari tidak pulang. Tari merapikan rambutnya dan mengganti pakaian rumahan. Ia menyingsingkan lengan baju dan mulai membersihkan kamar. Dalam sekejap, ruangan itu kembali bersih dan rapi. Meski sedikit lelah, ia tetap memaksakan diri turun ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Karena sifatnya yang cekatan dan pandai memasak, hanya dalam waktu 1 jam, makan malam mewah dengan berbagai menu telah tersaji di meja. Selesai memasak, ayah mertuanya tiba di rumah. Seluruh keluarga mulai duduk di meja makan. Biasanya, Tari tidak diizinkan duduk makan bersama.
Ia harus berdiri melayani, menunggu instruksi jika ada yang meminta tambah nasi atau lauk. Ini adalah tradisi rumah ini, menantu perempuan tidak boleh duduk sejajar makan bersama mertua. Setelah semua orang selesai makan, barulah ia diizinkan duduk. Pada hari pertamanya menjadi menantu, Tari tidak tahu aturan ini. Ia dengan santai duduk untuk makan, tetapi ibu mertuanya membentak dan memakinya tepat di depan wajah. Menyebutnya tidak tahu sopan santun dan berani-beraninya ingin duduk sejajar dengan mertua. Saat itu sebagai pengantin baru, meski marah, Tari terpaksa menuruti dengan air mata yang mengalir deras. Ibu Hartini bahkan berkata, "Kamu merasa dizalimi sampai menangis segala. Dasar kampungan, tidak tahu etika." Lama-kelamaan ia terbiasa. Saat jam makan tiba, setelah menyiapkan segalanya, ia berdiri di pinggir, melihat mereka makan dengan lahap. Saat gilirannya tiba, nasi dan sayur sudah dingin, bahkan terkadang tidak ada lauk tersisa yang bisa ditelan. Itulah sebabnya saat morning sickness dan diperlakukan seperti itu, ia semakin tidak nafsu makan dan kesehatannya cepat menurun. Terlebih lagi ia mengandung bayi kembar, membuat tubuhnya semakin cepat lelah. Namun hari ini tiba-tiba Pak Darmawan berkata, "Tari, kamu duduk dan makanlah bersama." Tari tertegun dan menjawab, "Kenapa Pak? Nanti saya makan belakangan saja." Pak Darmawan tetap mengambil lauk tanpa menatapnya dan berkata, "Kamu sedang mengandung darah daging keluarga ini. Duduk dan makanlah yang benar, jangan sampai orang luar tahu dan menggosipkan kalau keluarga ini menelantarkan anak cucunya." Ibu Hartini memelototi Tari membuatnya merinding. Namun di rumah ini Pak Darmawan ibarat raja absolut. Satu kalimat darinya adalah titah yang harus dipatuhi semua orang tanpa bantahan. Ia tidak suka mengulangi perkataannya dan bahkan Ibu Hartini tidak berani menentangnya. Melawannya berarti siap-siap ditendang keluar rumah tanpa membawa sepeser pun. Sifat otoriternya terkadang membuat Ibu Hartini kesal setengah mati, tetapi ia hanya berani menggerutu di belakangnya. Sedangkan bagi menantu dan anak, jangan pernah bermimpi untuk membangkang. Jika beliau sudah bicara, jawabannya hanya boleh iya atau baik. Rina, putri kandungnya yang keras kepala, juga tidak pernah berani membantah ayahnya. Semenjak diizinkan oleh ayah mertuanya untuk makan bersama di meja, nafsu makan Tari membaik dan kesehatannya juga meningkat drastis. Namun ada satu hal yang sangat menyakiti hatinya. Ia menemukan bahwa suaminya memiliki selingkuhan. Ceritanya, saat ia baru kembali dari desa dan merapikan pakaian suaminya, ia menemukan sebelah anting-anting di dalam saku jas suaminya. Anting-anting itu bukan miliknya dan hanya ada satu. Hati Tari hancur, namun ia menggigit bibir menahan tangis dan melanjutkan pekerjaannya. Pantas saja selama ia pergi, suaminya begitu mengabaikannya. Hari itu Bima tidak pulang untuk makan malam. Baru keesokan malamnya ia pulang, tapi hanya untuk berganti pakaian lalu pergi lagi. Melihat suaminya pulang, Tari mengikutinya ke kamar. Ia mencecar Bima, "Kamu punya selingkuhan di luar kan?" Menghadapi pertanyaan belak-belakan dari istrinya, mana ada pria hidung belang yang langsung mengaku. Bima dengan santai menjawab, "Kamu ini cemburu buta lagi ya?" Terlalu lama di rumah jadinya halusinasi. Tari menyodorkan anting-anting itu ke depan wajah suaminya dan berkata, "Lalu ini milik siapa? Kenapa bisa ada di saku jasmu?" Bima membelalakan matanya melihat anting yang dipegang istrinya. Ini pasti milik perempuan simpanannya. Mungkin saat mereka bermesraan, anting itu tanpa sengaja jatuh ke sakunya. Otak pria peselingkuh biasanya berputar sangat cepat. Ia tertawa meremehkan. "Hanya karena barang ini kamu mencurigaiku, cuma ini?" Tari meledak marah. "Sudah ada bukti begini kamu masih mau mengelak? Kenapa barang ini tiba-tiba bisa masuk ke dalam sakumu kalau tidak ada yang menaruhnya?" Bima dengan tenang memegang kedua bahu istrinya dan berkata, "Waktu kamu pulang ke desa, aku makan malam bersama klien suami istri. Saat mereka pulang, aku menemukan anting ini jatuh di lantai. Aku pikir itu milik istri klienku. Jadi aku simpan di saku niatnya mau dikembalikan besok. Tapi aku malah lupa. Anggap saja begitu. Lalu kenapa akhir-akhir ini kamu jarang di rumah, bahkan sering menginap di luar? Kamu sedang hamil, jangan berpikir macam-macam, nanti pengaruh ke anak kita. Pekerjaanku sedang banyak, sering menjamu klien dan minum alkohol. Aku takut mengganggu kamu dan anak kita. Kamu lagi hamil susah tidur, kalau ditambah aku, kamu makin terganggu. Makanya aku tidur di apartemen perusahaan. Bulan ini proyek menumpuk, kadang aku harus lembur semalaman. Kamu fokus saja jaga kandungan, lahirkan 2 putri yang cantik buatku. Jangan mikir yang aneh-aneh, ya. Aku ada urusan harus pergi sekarang, jangan tunggu aku." Setelah berbicara, Bima mengecup dahi istrinya lalu pergi. Mendengar penjelasan suaminya, Tari sedikit tenang, namun hatinya masih diliputi keraguan. Begitu suaminya keluar rumah, Tari memesan taksi online untuk membuntutinya. Bima tidak sadar ada yang membuntuti.
Mobil Bima berhenti di depan sebuah gedung apartemen mewah. Seorang wanita berdiri di balkon melambaikan tangan padanya, dan Bima membalas lambaian itu. Hanya dengan melihat pemandangan itu, hati Tari hancur berkeping-keping. Seluruh adegan itu direkam oleh Tari. Namun, ia tidak punya cukup keberanian untuk turun dari taksi dan menggerebek mereka. Ia sedang hamil, ia takut jika terjadi sesuatu, bayinya akan celaka. Terlebih lagi jika masalah ini terbongkar dan ia harus bercerai, ia akan pergi dengan tangan kosong. Jadi ia hanya bisa menelan air matanya dan menyuruh sopir taksi kembali ke rumah. Tari menyeret langkah kakinya yang berat menaiki tangga teras, matanya menatap kosong. Saat mengangkat kepala, ia melihat Ibu Hartini berdiri tegak di depannya dengan tangan berkacak pinggang. Wanita itu membentak di depan wajah Tari, tengah malam begini, sedang hamil besar. "Dari mana saja kamu keluyuran?" Tari tersentak kaget, ia gemetar dan tidak bisa menjawab. Tiba-tiba Pak Darmawan keluar dari kamarnya dan bersuara berat, "Sudah malam, kenapa ibu teriak-teriak, mau bikin ribut?" Ibu Hartini langsung terdiam. Pak Darmawan berjalan ke meja dan menenggak segelas air. Setelah itu, ia menoleh ke arah istrinya dan berkata, "Kenapa tidak kembali tidur? Masih berdiri di situ? Ibu mau membiarkan saya mati kehausan, tidak diambilkan air?" Ternyata Pak Darmawan haus dan menyuruh Ibu Hartini mengambilkan minum. Saat Ibu Hartini keluar, ia melihat Tari berjalan pelan dari luar dengan kepala tertunduk, sama sekali tidak memperhatikan sekitarnya. Saking marahnya, ia berkacak pinggang dan membentak. Ia tidak menyangka suaranya terlalu keras hingga terdengar suaminya. Terkadang, sikap otoriter ayah mertuanya tanpa sengaja menyelamatkan Tari dari situasi sulit. Ditegur suaminya, Ibu Hartini tidak berani membantah dan mengekor di belakang suaminya pergi, tidak bisa lagi memarahi menantunya. Setiap kali hal itu terjadi, Tari merasa sedikit lega. Ia mengunci pintu, mematikan lampu lalu masuk ke kamarnya. Berbaring memeluk perutnya yang membuncit, ia menangis terseduh-seduh. Ia membekap mulutnya sendiri agar suara isak tangisnya tidak terdengar. Ia terguling menderita di ranjang, air matanya membasahi bantal. Dalam kehidupan yang mencekik ini, ia tidak tahu harus bergantung pada siapa. Hanya sedikit sisa cinta pada Bima yang menjadi motivasinya untuk terus bertahan. Namun segalanya runtuh saat melihat suaminya melambai mesra pada wanita lain. Setelah puas menangis, Tari memaksakan diri bangun dan mulai mengemasi barang-barangnya untuk keluar dari rumah ini. Apalagi yang harus ia pertahankan? Di sini ia hanya mendapat gelar nyonya dari keluarga konglomerat, tidak lebih. Baru saja mengeluarkan baju-baju ke atas kasur untuk dimasukkan ke koper, gerakannya terhenti. Ia terduduk lemas. Dulu ia bersikeras menikahi Bima meski ditentang keluarganya. Jika ia pergi begitu saja, ibunya pasti akan sangat sedih. Ia menangis lagi, dipenuhi rasa malu dan sakit hati. Ia mengirimkan video yang direkamnya tadi kepada Bima. Pasti pria itu sedang mabuk kepayang bersama simpanannya sehingga tidak melihat video yang dikirimkannya. Pagi harinya, Bima pulang. Ia menarik Tari ke kamar dan menginterogasinya. "Kamu membuntutiku? Kalau aku tidak melakukannya, bagaimana aku tahu seberapa busuk kelakuanmu? Kamu brengsek. Aku sedang mengandung anak-anakmu. Tega sekali kamu memperlakukanku seperti ini." Setelah perdebatan sengit, Tari membuat keputusan akhir. "Kalau kamu sudah tidak punya perasaan padaku, sebaiknya kita berpisah saja. Kita cerai." Mendengar kata cerai keluar dari mulut Tari, ekspresi Bima langsung berubah. Ia tidak menyangka Tari akan berinisiatif meninggalkannya. Selama ini, Tari selalu mengikutinya seperti bayangan, cukup diberi kata-kata manis sedikit, Tari akan kembali luluh, tidak peduli bagaimana dunia berputar. Bima berkata, "Tari, aku masih mencintaimu, aku tidak bisa meninggalkanmu. Coba kamu pikirkan, kita akan segera punya anak. Aku hanya khilaf sesaat karena butuh pelampiasan saat kamu hamil. Dan wanita itu menggodaku. Aku berjanji akan memutuskan hubungan dengannya dan tidak akan mengulanginya. Mulai sekarang hanya ada kamu dan anak-anak kita." Melihat Tari terdiam, Bima kembali membisikkan kata-kata manis di telinganya. Ilusi dan janji-janji palsu itu kembali menjerat Tari. Ia memutuskan untuk memaafkan suaminya kali ini, menganggapnya sebagai kesempatan untuk dirinya sendiri, dan demi memberikan keluarga yang utuh bagi anak-anaknya. Meskipun sudah berjanji, Bima tetap tidak berubah. Ia bergonta-ganti selingkuhan. Setiap kali tertangkap basah, ia kembali mengumbar janji kosong, namun anehnya Tari terus memaafkannya berkali-kali. Namun ada satu hal, semenjak ketahuan berselingkuh, Bima dengan inisiatif memberikan banyak uang saku untuk istrinya. Ia menyuruh Tari menggunakan uang itu untuk membeli apapun yang ia inginkan selama hamil. Pasti Bima ingin menyogok Tari agar tidak terlalu ikut campur dalam urusan pribadinya. Karena jika ayahnya tahu ia memelihara wanita simpanan, ayahnya pasti tidak akan tinggal diam. Pak Darmawan sangat otoriter dan tegas. Semenjak punya banyak uang, Tari juga merasa hidupnya lebih ringan. Terkadang hidup memang harus mencari kompensasi. Jika ia tidak mendapatkan cinta dari keluarga suaminya, setidaknya ia mendapat kompensasi finansial.
Masa kehamilan pun berlalu dengan cepat. Tibalah saatnya Tari melahirkan. Ia harus menjalani operasi caesar karena persalinan yang sulit. Di hari Tari melahirkan, hanya orang tua dan kakak adiknya yang hadir, sementara keluarga suaminya sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Saat kontraksi mulai terasa, Tari menelepon suaminya tetapi tidak diangkat. Ia menelepon ibu mertuanya, tetapi Ibu Hartini beralasan sedang sibuk di spa dan tidak bisa pulang. Adik iparnya sedang keluyuran entah kemana, dan ayah mertuanya sedang dalam perjalanan dinas luar kota. Tari terpaksa meminta adiknya Citra yang kuliah di Jakarta untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, seluruh keluarga Tari dari desa datang menyusul. Ibu Ningsi bertanya dengan raut wajah sedih pada Citra, "Kenapa tidak ada satupun dari keluarga suami kakakmu yang datang?" Citra menjawab dengan kesal, "Ibu, jangan sebut-sebut keluarga itu, bikin aku emosi saja. Ibu mertua Mbak Tari itu jahat sekali, Bu. Aku pernah datang ke rumah mereka sekali mengantarkan titipan dari ibu. Ibu tahu apa yang dia bilang? Dia bilang aku ini kampungan, katanya keluarganya tidak kekurangan uang dan tidak butuh pemberian dari keluarga kita. Dari 10 kalimat yang keluar, 9-nya merendahkan keluarga kita. Kenapa kamu baru cerita sekarang?" tegur Ibu Ningsi. Citra menjawab sedih. "Berkali-kali aku mau cerita, tapi Mbak Tari melarangku buka mulut. Katanya nanti ibu malah kepikiran." Mbak Tari juga bilang ibu mertuanya memang mulutnya tajam tapi hatinya baik. Katanya mertuanya memperlakukannya dengan sangat baik. Tapi melihat tatapan sedih Mbak Tari, aku tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu. Kasihan anak ibu, dia pasti sangat menderita. Suara perawat yang memanggil memutus percakapan ibu dan anak itu. Keluarga pasien Ibu Tari, Ibu Ningsi bergegas mendekat. "Saya ibu kandungnya, Sus. Selamat Ibu." Bu Tari sudah melahirkan bayi kembar perempuan, yang satu beratnya 2,3 kg, yang satu lagi 2,5 kg. Saat ini bayi sedang dimandikan perawat dan ibu sedang dalam penanganan luka jahit pasca operasi. Pihak keluarga tolong siapkan susu formula sementara untuk bayinya ya. Ibu Ningsi sangat bahagia hingga air matanya mengalir deras. Karena gugup, ia tidak ingat lagi apa yang dipesankan perawat tadi, sampai Citra berkata, "Ya sudah, ibu tunggu saja di sini sampai Mbak keluar. Aku mau bikin susu buat keponakanku." Sebelum Tari melahirkan, Citra sudah terbiasa membuatkan susu untuk anak-anak kakaknya yang lain. Jadi ia mengajukan diri. Sama seperti Tari, Citra adalah gadis yang cekatan, tetapi ia tidak sependapat dengan pandangan kakaknya tentang menikah dengan orang kaya untuk mengubah nasib. Citra selalu berpendapat bahwa menjadi kaya harus dari jerih payah sendiri, itu jauh lebih baik. Karena itu, selama kuliah, ia bertekad untuk kuliah sambil bekerja, part-time, mengumpulkan pengalaman sekaligus uang saku. Akibatnya, Citra sangat sibuk. Meski berada di kota yang sama, ia jarang bisa bertemu kakaknya. Hanya ketika libur kuliah, ia sempat mengunjungi kakaknya. Namun di saat-saat itu pun, kakaknya hanya menemuinya di luar dan tidak pernah mengajaknya masuk ke dalam rumah mewahnya. Di depan Citra, Tari selalu bersikap seolah semuanya baik-baik saja, disayang, dan diperlakukan dengan baik. Hanya sikap sinis Ibu Hartini yang tidak bisa ditutupi. Namun Tari selalu mencari alasan untuk membela ibu mertuanya. Citra sudah kehabisan kata-kata menasihati kakaknya, "Mbak, kalau ada masalah, cerita saja padaku." Tetapi Tari tetap bersikeras tidak ada masalah sama sekali. Setelah Tari dan bayinya dipindahkan ke ruang perawatan, Bima dan ibunya baru tiba. Ibu Hartini bahkan tidak menatap Tari untuk menanyakan kondisinya. Ia hanya melirik kedua cucu perempuannya yang berwajah persis seperti ayahnya. Wanita itu sama sekali tidak berniat menggendong mereka, hanya melihat bayi-bayi itu tidur nyenyak di keranjang bayi. Ibu Ningsi sedang menyuapkan air putih sendok demi sendok ke mulut putrinya. Baru saja melewati operasi yang berat, Tari sudah sadar tapi masih sangat lemah dan kesakitan. Citra menatap kakak iparnya dan bertanya sinis, "Kenapa Mas baru datang jam segini?" Bima yang sedang menatap bayi perempuannya menjawab tanpa menoleh, "Tadi aku sedang rapat, jadi ponselku dimatikan. Selesai rapat, aku lihat banyak panggilan tak terjawab, aku telepon balik tidak diangkat. Baru setelah menelpon ibu, aku tahu Tari sudah ke rumah sakit." Citra mengerutkan kening, tampak sangat tidak senang. Apa Mas tidak berpikir bahwa persalinan Mbak Tari jauh lebih penting dari rapat? Bima menoleh, tatapannya dingin dan lelah. "Aku tahu, tapi pekerjaan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Sekarang aku sudah di sini, Tari dan bayinya selamat, itu yang terpenting." Tari berbaring di kasur, melihat pemandangan itu, hatinya terasa sangat berat. Ibu Hartini masih berdiri di sana, sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran padanya. Wanita itu menatap Tari dengan tatapan dingin, lalu menoleh pada Bima. "Bima, antar ibu pulang sekarang, ibu ada urusan." Bima mengangguk, mendekati Tari dan menggenggam tangannya pelan. "Kamu istirahat ya, nanti aku kembali lagi." Tari memaksakan senyum lemah dan mengangguk.
Setelah Bima dan Ibu Hartini keluar dari ruangan, Citra menunjukkan kekesalannya. Benar-benar perempuan tidak punya hati, tidak bertanya kabar, sepatah kata pun, bahkan tidak mau menjaga cucunya sendiri. Tari tidak menjawab, ia hanya memalingkan wajah menghadap dinding. Ibu Ningsih menegur Citra pelan, "Jangan bicara begitu Citra, nanti kalau ada yang dengar tidak enak. Kakakmu itu menantu mereka, hidupnya bisa tambah sulit nanti." Mendengar ucapan ibunya, Citra tidak berbicara lagi. Ia mendekati keponakannya, menatap betapa lucunya mereka. Selama Tari dirawat di rumah sakit, hanya ibu dan adiknya yang merawatnya setiap hari. Sedangkan Bima hanya datang sebentar lalu pulang lagi dengan alasan sibuk bekerja. Ibu Hartini tidak pernah muncul lagi. Seminggu setelah melahirkan, dokter mengizinkan Tari pulang. Bima menjemput mereka. Setibanya di rumah, Ibu Ningsih menggendong satu bayi, Citra menggendong bayi yang satunya, sedangkan Bima membawakan tas. Ibu Hartini sama sekali tidak mempedulikan Tari. Ia hanya mengikuti bayi-bayi itu naik ke atas. Ibu Ningsih melihat putrinya masih lemah pasca operasi, lalu meminta izin pada besannya untuk tinggal merawat putrinya. Sebab jika mengurus bayi kembar sendirian, Tari pasti tidak akan sanggup. Tanpa ragu, Ibu Hartini langsung setuju. Ibu Ningsih segera mulai merawat cucu dan putrinya. Ia melakukan semuanya dengan sangat teliti dan penuh kasih sayang, mulai dari memasak, membersihkan kamar, hingga mengurus bayi. Tari merasa sangat bersyukur, kehadiran ibunya membuatnya merasa hangat dan aman. Namun Ibu Hartini tidak sepenuhnya nyaman dengan situasi ini. Ia selalu merasa kehadiran Ibu Ningsih mengurangi kekuasaan dan kendalinya atas Tari. Walaupun ia tidak menyatakannya secara terang-terangan, namun tatapan matanya yang dingin dan sindirannya seringkali membuat suasana rumah menjadi tegang. Suatu pagi, ketika Ibu Ningsih sedang menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, Ibu Hartini masuk ke dapur dengan raut wajah tidak bersahabat. "Bu Ningsih, saya lihat Ibu sangat repot. Apa perlu saya pekerjakan babysitter, tambahan?" Ibu Ningsih tersenyum lembut dan menjawab, "Terima kasih Bu Besan, tapi saya ingin merawat sendiri anak dan cucu saya. Rasanya lebih tenang." Ibu Hartini mendengus dingin dan berkata dengan nada sinis, "Terserah Ibu saja, tapi awas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." Sama seperti Tari, Ibu Ningsih adalah orang yang sangat penyabar. Ia rela menahan diri demi kebahagiaan putrinya. Semenjak kakaknya melahirkan dan ada ibunya di sana, Citra lebih sering datang mengunjungi rumah Tari. Ia ingin datang untuk membantu ibu dan kakaknya merawat kedua bayi itu. Setiap kali Ibu Hartini melontarkan kata-kata merendahkan, Citra tidak segan-segan membalasnya, membuat Ibu Hartini marah besar. Suatu sore, ketika Citra sedang menggendong salah satu bayi, Ibu Hartini masuk ke kamar dengan wajah jutek. Ia berjalan melewati Citra dan berkata dingin, "Rumah ini sekarang sudah seperti kos-kosan saja. Siapa saja boleh keluar masuk seenaknya." Citra tersenyum sinis dan menjawab, "Kami juga tidak sudi berlama-lama di sini, cuman karena Mbak saya masih masa pemulihan dan cucu Anda masih terlalu kecil." Ibu Hartini memelototkan matanya, suaranya melengking tajam. "Saya rasa di rumah ini tidak butuh banyak orang, cukup Bu Ningsih saja sudah cukup." Citra tidak mau kalah. "Kami di sini untuk membantu, bukan untuk membuat masalah. Kalau Nyonya merasa sanggup mengurus ibu dan kedua bayi ini sendirian, silakan, kami dengan senang hati akan pulang." Ibu Hartini marah besar tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia membalikkan badan dan pergi. Tari baru saja keluar dari kamar mandi dan melihat kejadian itu, ia merasa sangat khawatir. Ia menatap Citra dengan cemas. "Citra, kamu tidak boleh bicara seperti itu pada ibu mertua Mbak. Kamu hanya membuat suasana makin tegang." Citra meletakkan bayi ke dalam box lalu menggenggam tangan kakaknya. "Mbak, aku tidak bisa diam saja melihat nenek lampir itu menindas kita. Aku ingin Mbak dan keponakanku diperlakukan dengan layak." Tari menghela napas, air matanya hampir jatuh. "Mbak tahu kamu mengkhawatirkan Mbak, tapi terkadang mengalah adalah satu-satunya cara menjaga kedamaian di rumah ini. Kamu belum menikah, kamu belum mengerti." Ibu Ningsih yang sejak tadi dia memberi botol susu pada cucunya akhirnya ikut bicara. "Kakakmu benar, kadang-kadang di dalam rumah memang harus ada yang mengalah agar bisa damai. Marah-marah juga tidak menyelesaikan masalah. Kalau kamu sudah menikah nanti, kamu akan paham." Namun Citra tetap keras kepala. "Cacing saja kalau diinjak menggeliat, Bu. Mengalah boleh tapi ada batasnya. Kalau dia tidak mau repot mengurus menantunya, lebih baik dia tutup mulut saja. Bukannya malah kerjaannya cuma mencari-cari kesalahan. Bikin sakit mata." Begitulah sifat Citra, bicara apa adanya, marah ya langsung diluapkan. Ia tidak suka memendam kekesalan. Citra menoleh pada kakaknya lalu bertanya, "Kenapa hari libur begini Mas Bima tidak di rumah? Tiap aku kesini, isinya cuma Mbak dan Ibu saja yang sibuk dengan si kembar." Tadi menjawab lembut, "Mas Bima sibuk kerja."
Lagian dia kan laki-laki, tidak tahu caranya merawat bayi, menggendong saja masih kaku. Mengetahui kakaknya selalu seperti itu, Citra tidak berkomentar lagi. Kakaknya selalu menutupi segalanya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ibu Ningsih yang sudah beberapa hari tinggal bersama, pelan-pelan menyadari situasi putrinya. Suatu malam saat mendengar suara cucunya menangis, ia berjalan ke kamar putrinya. Kedua bayi itu menangis bersahutan. Tari yang baru melahirkan tubuhnya masih lemah, luka jahitannya masih nyeri. Namun ia harus bangkit dan menenangkan mereka satu persatu. Sedangkan Bima tetap tidur nyenyak tanpa terbangun untuk membantu istrinya. Ibu Ningsih buru-buru masuk dan menggendong salah satu bayi untuk membantunya tertidur. Air matanya menetes, namun ia buru-buru menahannya agar putrinya tidak melihatnya menangis. Melihat Citra sering datang ke rumah, Rina merasa sangat kesal. Ia berkata pada ibunya, "Ma, akhir-akhir ini rumah kita kok seperti pasar ya? Gerombolan orang kampung itu sering sekali datang kemari. Mama harus jaga uang dan perhiasan di rumah baik-baik. Jangan sampai mereka gatal tangan lalu mencurinya. Aku lihat mereka selalu bisik-bisik pasti datang ke sini untuk memeras uang Mbak Tari. Beritahu Mas Bima supaya pegang uangnya sendiri, jangan dikasih ke Mbak Tari semua, nanti bisa ludes." Ibu Hartini membenarkan perkataan putrinya. "Iya, orang-orang desa itu bisa melakukan apa saja. Kakakmu itu memang bodoh, gajinya seberapa sih kok dikasihkan semua ke istrinya?" Seluruh percakapan ibu dan anak itu tidak sengaja terdengar oleh Citra. Dengan wajah marah, Citra menendang pintu hingga Ibu Hartini terkejut. Wanita itu menoleh pada Citra dan melotot, "Gadis kampung tidak tahu aturan, kamu mau menghancurkan rumahku ya?" Citra tidak mau kalah, biar rumah ini hancur, supaya ketahuan belang aslinya. Ibu Hartini melotot lebar. "Kamu bilang siapa yang punya belang?" "Hah?" Citra mengangkat dagunya. "Aku tidak bilang siapa-siapa, Nyonya sendiri yang merasa." Rina yang berdiri di sana tidak membiarkan ibunya direndahkan. Ia langsung menyela, "Tutup mulutmu, orang luar sepertimu tidak punya hak bicara di rumah ini. Kalau tahu diri, cepat angkat kaki dari sini, kalau tidak kutampar mulutmu." Citra menantang. "Hebat betul, sini kalau berani menampar, kita buktikan siapa yang lebih hebat." Suara keributan Rina dan Citra terdengar oleh Tari. Ia turun ke bawah lalu menarik tangan Citra dan menyuruhnya naik ke kamar. Rina melihat kedua saudari itu pergi dan mulutnya masih saja berkicau. "Bagus, pergi semua dari rumah ini, dasar orang kampung tidak tahu malu." Mendengar itu darah Citra mendidih. Ia berniat berbalik melabrak Rina, namun Tari keburu membekap mulut adiknya dan menariknya ke kamar. Begitu sampai di kamar, Citra menepis tangan kakaknya dan membentak. "Kenapa? Mbak mencegahku memberi pelajaran anak manja itu. Kalau kita diam saja, mereka pikir kita bodoh dan bisa terus diinjak-injak. Sampai kapan Mbak mau terus hidup mengalah begini? Kadang-kadang kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan, Dek. Dulu Mbak juga sepertimu. Siapa yang mengganggu, pasti tidak Mbak biarkan. Tapi setelah menikah, kamu akan sadar banyak hal yang tidak bisa berjalan sesuai keinginan kita. Masih ada keluarga besar dan juga anak-anak." Suara tawa Ibu Hartini dan Rina dari lantai bawah yang menyindir Citra membuatnya makin emosi. Ia berjalan ke dekat jendela, menarik napas panjang untuk menekan kemarahannya, kedua tangannya mengepal erat. Di antara keempat saudara perempuannya, Citra memang yang memiliki karakter paling tangguh. Lebih tepatnya, ia memiliki sifat seperti laki-laki dalam tubuh perempuan. Mungkin saat hamil Citra, Ibu Ningsih sangat berharap punya anak laki-laki. Sehingga sekarang kepribadiannya sekeras pria. Ibu Ningsih tinggal bersama Tari untuk beberapa waktu hingga kondisi Tari dan cucu-cucunya benar-benar pulih sebelum ia kembali ke desanya. Tari harus mengurus kedua anaknya sendirian. Sangat melelahkan. Untung saja ia sangat lincah sehingga semuanya bisa teratasi. Setelah ibunya pulang, Tari sibuk dengan anak-anaknya sehingga tidak sempat memasak untuk keluarga. Ibu Hartini terpaksa menyewa asisten rumah tangga. Semenjak ada ART, Tari sedikit terbantu dalam urusan pekerjaan rumah. Ia hanya kelelahan saat malam hari harus begadang menjaga bayi. Bima masih sama, ia masih asyik dengan selingkuhannya di luar. Tari tidak lagi mempedulikan kelakuan suaminya, ia mencurahkan seluruh cinta dan perhatiannya pada kedua putrinya. Waktu berlalu dengan cepat, kedua balita itu tumbuh besar dan masuk sekolah, preschool. Semenjak anak-anaknya sekolah, Tari merasa lebih santai. Namun masa santai itu tidak berlangsung lama. Tari hamil lagi dan kali ini melahirkan bayi laki-laki penerus keluarga. Pak Darmawan sangat bahagia. Posisi Tari di rumah itu menjadi sedikit lebih mudah. Ibu Hartini mengurangi tekanan padanya karena ia sudah berhasil melahirkan cucu laki-laki. Melihat ayah mertuanya sedang menggendong cucu laki-lakinya dengan gembira, Tari memanfaatkannya untuk meminta izin bekerja kembali. Mendengar permintaan menantunya, Pak Darmawan menatap Tari dan berkata, "Belum pernah ada sejarahnya menantu perempuan di keluarga ini bekerja di luar.
Kamu diam di rumah saja mengurus keluarga dan anak-anak. Maaf Pak, 2 anak perempuan, saya sudah mau masuk SD dan si putra anak bungsu juga sudah 2 tahun. Semua pekerjaan rumah sudah ada ART. Saya di rumah juga banyak waktu luang, sementara perusahaan sedang sibuk, menyewa orang luar juga tidak selalu aman. Mohon izinkan saya menyumbangkan sedikit tenaga untuk PT Bapak. Bapak juga sudah semakin tua, saya yakin. Bapak tidak ingin jeripaya Bapak seumur hidup ini dihabiskan oleh para wanita simpanan Mas Bima di luar sana kan? Perselingkuhan Bima sudah lama sampai ke telinga Pak Darmawan, meskipun sudah sering ditegur, Bima tetap tidak berubah. Melihat kecerdasan dan kelincahan menantunya, Pak Darmawan juga tertarik membawa Tari masuk ke perusahaan, menggunakan tangan menantunya untuk menyingkirkan lintah-lintah yang terus menempel pada putranya. Itu lintah-lintah penghisap uang. Akhirnya, Pak Darmawan menyetujuinya. Tentu saja Ibu Hartini dan Bima sangat menentang hal ini. Mengetahui Tari akan bekerja, Ibu Hartini berusaha mencegah suaminya. Dia itu lulusan pendidikan guru, belum pernah kerja di kantor. Kalau dia bekerja, yang ada malah mengacaukan perusahaan kita. Lagian kan ada aku di sini. Apa yang bisa dia lakukan selain mengacau? Bapak ini tidak tahu apa-apa, tapi asal ambil keputusan saja. Kamu itu yang tidak tahu apa-apa. Pendidikan tinggi, lulusan fakultas ekonomi seperti si Rina saja tidak bisa kerja benar. Memangnya perempuan seperti Tari bisa apa? Rina itu manja karena didikanmu yang salah. Kuliah tidak serius, cuma keluyuran, pakai uang bayar ijazah segala. Tidak usah dibahas. Pokoknya keputusanku sudah bulat, kamu tidak usah ikut campur, urus saja rumah ini baik-baik. Mendengar suaminya sudah mantap, Ibu Hartini tidak berani membantah, tetapi ia melampiaskan kemarahannya pada Tari. Baru saja melangkah keluar dari kamar, melihat menantunya sedang sibuk di dapur membuatkan makanan anak-anak, Ibu Hartini langsung menyindir. Jangan mentang-mentang sudah melahirkan anak laki-laki jadi bisa bertingkah seenaknya. Orang kampung harus tahu diri, sudah bermimpi tinggi, sekarang mau memanjat lebih tinggi lagi. Hati-hati jatuh mati, tidak sempat bernapas. Mendengar kata-kata kasar itu, Tari tidak ingin berdebat. Ia tetap acuh tak acuh melanjutkan pekerjaannya. Melihat sikap abai Tari, Ibu Hartini makin naik pitam. Kamu hebat ya, ibu mertua bicara sedikit pun tidak direspons, mau memberontak ya. Tari mengangkat kepalanya dan berkata, kalau ibu ada perlu menyuruh saya silakan bilang, tapi saya tidak punya waktu mendengarkan ibu mengomel. Oh berani sekali kamu sekarang ya. Jangan dikasih hati minta jantung kamu. Bu, memangnya saya berbuat salah apa? Kalau tidak ada yang penting, saya permisi. Setelah berkata demikian, Tari pergi ke atas meninggalkan Ibu Hartini yang berdiri kaku menahan amarah yang meledak-ledak. Ia membanting makanan di atas meja ke lantai dengan mata melotot merah. Setelah lebih dari 5 tahun di rumah mengurus keluarga, akhirnya Tari bisa menghirup udara luar. Ia merasa sangat bersemangat. Tari menarik napas panjang, mengenakan pakaian kantor yang rapi dan elegan, merias wajah dengan natural, lalu naik mobil menuju kantor suaminya di kawasan elit Jakarta. Ini adalah perusahaan keluarga berskala besar, PT ayah mertuanya adalah komisaris utama, dan Bima adalah direktur operasional. Tari memulai posisinya dari karyawan biasa. Pak Darmawan bilang ia harus mulai dari bawah. Tari tidak keberatan karena sebelumnya ia berprofesi sebagai guru honorer, pindah ke dunia korporat tentu saja sangat asing baginya, namun ia yakin belajar dari bawah akan membuatnya lebih mahir. Semenjak Tari bekerja di kantor, Bima lebih berhati-hati. Ia tidak berani terang-terangan berselingkuh seperti dulu. Beberapa karyawati yang biasanya menggodanya juga tidak berani lagi bermain mata dengannya. Semuanya hanya berani dilakukan sembunyi-sembunyi. Karena cerdas dan cepat tanggap, Tari bekerja dengan sangat baik. Ia belajar dengan cepat dan jabatannya naik dengan cepat pula. Pak Darmawan sangat puas dengannya. Satu persatu karyawati yang ada main dengan Bima berhasil ditendang keluar dari perusahaan oleh Tari. Bima sangat marah. Ia menarik tangan Tari ke tempat sepi dan menginterogasinya. Kamu datang ke sini untuk bekerja atau untuk menghancurkan perusahaan? Tentu saja bekerja. Kenapa kamu keberatan? Semenjak mengetahui suaminya selingkuh, Tari tidak lagi bersikap tunduk pada suaminya. Bima menunjuk wajah istrinya dan berkata, bekerja katamu, lalu kenapa kamu memecat bawahan-bawahanku kalau bukan menghancurkan namanya apa? Jangan mentang-mentang dibekingi bapak kamu bisa bertindak semaumu. Dengan posisi Tari saat ini, tentu saja ia tidak memiliki wewenang untuk memecat bawahan Bima. Namun Pak Darmawan memiliki wewenang penuh untuk itu. Tugas Tari hanya memantau, mencari kelemahan setiap wanita yang berkeliaran di sekitar Bima, dan menyerahkan daftarnya pada Pak Darmawan. Sisanya Pak Darmawan yang mengeksekusi. Menanggapi tuduhan suaminya, wajah Tari tetap tenang. Ia berkata dengan jelas, yang memutuskan mereka dipecat itu bapak, bukan aku. Kamu juga tahu itu. Mereka tidak becus kerja ya, harus diberhentikan, ini kantor bukan pasar. Setelah itu ia melangkah maju mendekati Bima, menatap tajam di depan wajah suaminya, lalu berkata, kamu jadilah pria baik, suami dan ayah yang baik, maka tidak akan ada masalah.
Bapak lebih percaya padaku daripada kamu sekarang. Tari tersenyum sinis lalu melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan Bima sendirian menahan amarah tanpa bisa membantah. Dengan sangat cepat, Tari dipromosikan oleh Pak Darmawan ke posisi tinggi. Posisinya hanya berada di bawah Pak Darmawan sendiri. Bisa dibilang ibarat di kerajaan di bawah satu orang di atas ribuan orang, semua urusan krusial di perusahaan diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, Tari juga menemukan aktivitas ilegal yang dilakukan Pak Darmawan. Ternyata niat awal ayah mertuanya memasukkan ia ke perusahaan tidaklah murni karena niat baik. Beliau menjadikan penyingkiran wanita-wanita simpanan Bima sebagai alasan sekunder. Sementara tujuan utamanya adalah menjadikan Tari kambing hitam atas segala tindakan ilegal yang ia lakukan. Proyek-proyek besar di mana ia melakukan penggelapan pajak dan penyuapan, semuanya diserahkan pada Tari. Namun Tari sangat pintar, ia sudah lama mencium niat busuk ayah mertuanya. Pria tua itu benar-benar rubah licik. Tari diam-diam mengumpulkan semua bukti dan mencari berbagai alasan untuk menolak tugas-tugas kotor dari Pak Darmawan. Beruntung ia bisa menjadikan anak laki-lakinya sebagai alasan menolak pekerjaan tersebut. Jika tidak, ia sudah masuk dalam jebakan ayah mertuanya. Pak Darmawan takut bertindak gegabah. Jika ia terus memaksa, Tari akan curiga dengan rencananya. Jadi ia tidak terlalu menekan Tari. Setiap kali ada urusan kotor, ia terpaksa menyuruh Bima yang melakukannya sebagai pengganti. Benar-benar rubah tua, kalaupun harus hancur, ia lebih memilih mengorbankan keluarganya sendiri sebagai penanggung jawab daripada tangannya sendiri kotor. Baru-baru ini, Pak Darmawan ingin berekspansi ke bidang konstruksi. Ada proyek triliunan rupiah dari pemerintah daerah Jakarta yang sedang digarap. Ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memenangkan tender. Tari ikut bersama Pak Darmawan menemui pejabat yang berwenang atas proyek tersebut. Melihat Tari, mata pejabat hidung belang itu langsung berbinar, tidak dapat menyembunyikan kekagumannya. Ia mempersilakan keduanya masuk ke ruangan, tatapannya tidak lepas dari Tari. Pak Darmawan yang sudah paham niat kotor pejabat itu dengan tenang membuka percakapan. "Bapak, kami datang untuk mendiskusikan proyek konstruksi yang sedang Bapak pimpin. Perusahaan kami, PT, memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk mengeksekusi proyek ini." Pejabat tersebut duduk, mengetuk-ngetuk mejanya, matanya masih menempel pada Tari. "Saya sangat menyambut baik perusahaan kompeten yang ingin berpartisipasi, namun ini proyek besar dan persyaratannya sangat tinggi." Tari tersenyum ramah, maju dan berkata, "Kami sangat memahami hal itu, Pak. Oleh karena itu, kami telah mempersiapkan proposal yang matang untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan efisien." Pejabat itu mengangguk, tatapannya pada Tari seolah ingin menelannya hidup-hidup. Tari dengan profesional menyerahkan berkas proposal di depannya dan berkata, "Silakan Bapak pelajari proposal perusahaan kami." Pria itu mengambil berkas tersebut namun mengambil kesempatan untuk membelai tangan Tari yang mulus. Dengan cepat Tari menarik tangannya. Pejabat itu perlahan membuka proposal, membaca sekilas lalu berkata, "Saya akan pertimbangkan proposal Anda. Jika semuanya sesuai syarat, kita bisa bertemu lagi secara formal untuk membahas detailnya." Pak Darmawan paham kode itu lalu berkata, "Mohon bantuan Bapak. Apapun yang Bapak butuhkan, kami akan memenuhinya." Pejabat itu menatap Pak Darmawan lalu berkata, "Baiklah, kita sudah sering bekerja sama, bukan baru sehari dua hari. Bapak tahu tabiat saya, tidak usah sungkan." Dua pria itu saling bertatapan sambil tersenyum penuh arti. Tari sangat cerdas, ia mengerti apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan. Ia pun tersenyum, namun senyumnya sangat dipaksakan. Ia hanya berharap segera keluar dari situasi menjijikan ini. Dan apa yang ditakutkan pun terjadi. Pak Darmawan mengatur janji makan malam dengan pejabat tersebut di sebuah hotel mewah. Tentu saja Tari harus hadir. Merasakan firasat buruk, ia segera menelepon Citra untuk meminta bantuan. Dengan dukungan adiknya, Tari merasa lebih percaya diri menghadiri makan malam tersebut. Sesuai dugaan, di tengah makan malam, Pak Darmawan beralasan ada urusan mendadak dan undur diri. Kini hanya tersisa Tari dan pejabat itu di meja. Pria itu mulai menunjukkan tabiat aslinya. Awalnya ia menggunakan kata-kata manis lalu perlahan melakukan tindakan yang tidak senonoh. Meskipun Tari sudah berusaha menghindar, tapi namanya pria hidung belang pasti punya banyak cara licik. Menyadari Tari sangat pintar dan tidak mudah dijebak dalam keadaan sadar, ia menggunakan taktik licik. Saat Tari pergi ke toilet, ia mencampurkan obat bius ke dalam gelas wine Tari. Tentu saja tindakan ini tidak luput dari sepasang mata yang mengintai dari luar ruangan. Tari yang sudah diberitahu Citra melalui pesan singkat mengenai kelicikan itu mencari akal untuk menumpahkan gelas yang berisi obat bius tersebut. Pria hidung belang itu menyadari rencananya gagal dan langsung memukul tengkuk Tari hingga pingsan saat ia lengah. Pria itu berniat membopong Tari ke kamar hotel yang sudah dipesannya. Namun, Citra yang telah menyamar sebagai pelayan hotel berpura-pura secara kebetulan melihat adegan itu dan bertanya, "Maaf Pak, apakah ibunya sakit?"
Pria itu panik karena ketahuan. Dengan gagap ia beralasan wanita itu terlalu mabuk hingga pingsan. Kalau begitu, izinkan saya membantu Bapak memapah ibu ini. Bapak mau bawa ibu ini ke kamar nomor berapa? Biar saya antarkan. Bapak silakan ke resepsionis dulu untuk membayar tagihan makan malam ini. Pria itu tidak curiga dan menyebutkan nomor kamar yang sudah dipesan kepada Citra, sementara ia pergi ke kasir. Begitu kakaknya berpindah ke tangannya, Citra segera memapah. Tari pergi menjauh untuk kabur dari jangkauan pejabat hidung belang tersebut. Lalu, seorang wanita bayaran ditukar posisinya menggantikan Tari. Tari pun lolos dari jeratan maut dalam sekejap. Sementara itu, dengan kepandaian dan kelihayan wanita panggilan yang disewa Citra, pria pejabat tersebut sangat puas. Setelah selesai, wanita bayaran itu pergi diam-diam dalam kegelapan, meninggalkan sang pejabat sendirian tidur nyenyak dalam kondisi tanpa busana di kamar hotel. Tidak lama kemudian pejabat tersebut ditangkap oleh KPK atas tuduhan penerimaan suap dan korupsi. Perbuatan bejatnya juga ikut terungkap. Pak Darmawan pun ikut diseret oleh pihak kepolisian terkait kasus penyuapan. Perusahaannya diaudit dan dibekukan sementara. Pak Darmawan ditahan di kantor polisi menunggu proses penyidikan. Mendengar kabar ini, Ibu Hartini pingsan berkali-kali. Ia tidak menyangka karma akan menimpa keluarganya secepat ini. Melihat seluruh hartanya disita KPK dan dirinya harus angkat kaki dari rumah megah di Pondok Indah tersebut, kakinya tidak sanggup lagi berdiri tegak. Ia terpaksa pindah menyewa rumah kontrakan yang lembab dan serba kekurangan. Sedangkan Rina, setelah Tari melahirkan anak laki-laki, ia juga menikah. Suaminya ternyata sangat kasar dan sering melakukan KDRT. Dasar lebih parah lagi, ibu mertuanya selalu mencaci maki Rina karena pernah melakukan hubungan di luar nikah. Dulu, Rina hidup sangat bebas dan hedon. Ia bergonta-ganti pacar dan berhubungan bebas. Setelah bertemu suaminya sekarang dan menikah, ibu mertuanya mengetahui rekam jejak masa lalunya yang kelam bersama banyak pria. Ibu mertuanya selalu menyindir dan memakinya. Apakah orang tuamu tidak pernah mengajarimu? Membuatnya merasa sangat hina dan menderita hingga ia tidak tahan lagi. Ia harus kembali ke rumah orang tuanya sebulan setelah menikah, dengan perut buncit yang entah anak suaminya atau pria lain. Sedangkan Bima, ia hanya sibuk main perempuan tanpa pernah memikirkan urusan pekerjaan. Oleh karena itu, ketika ayahnya ditangkap, ia seperti binatang liar yang kehilangan induk, tak tahu harus bergantung pada siapa. Ia beralih pada minuman keras dan judi, hingga hidupnya hancur berantakan. Mengenai Tari, karena sudah memprediksi hal ini akan terjadi, ia sudah mempersiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Selama berbulan-bulan bekerja dengan Pak Darmawan, ia belajar banyak tentang strategi bisnis yang dijalankan ayah mertuanya. Karena ia tidak terlibat dan tidak ada bukti terkait kasus penyuapan dan bisnis ilegal ayah mertuanya, ia tidak ikut terseret. Tari membawa ketiga anaknya pulang ke rumah ibunya. Dengan tabungan yang disimpannya sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun menjadi menantu keluarga konglomerat, ia mendirikan sebuah usaha kecil-kecilan. Sekarang, sambil melihat hasil usahanya, ia merasa sangat bahagia. Ia berpikir, bagaimanapun pernikahan ini tidak sepenuhnya merugikannya. Selain bisnisnya saat ini, ia juga mendapatkan 2 putri cantik dan seorang putra yang menggemaskan, cerdas dan lincah. Semua yang ia dapatkan saat ini adalah berkat kesabarannya dan juga bantuan dari adik perempuannya yang pintar dan tangguh, Citra. Jika tidak ada Citra, tanpa dukungan dari adiknya, pasti sampai sekarang ia masih menjadi ibu rumah tangga yang disiksa secara mental oleh keluarga suaminya. Suatu hari saat Tari sedang bermain dengan anak-anaknya di lantai 2, ia mendengar salah satu karyawatinya berdebat dengan seseorang di lantai bawah. Suara wanita itu terasa familiar. "Saya mohon, Mbak. Tolong bilang sama bos Mbak, biarkan saya bekerja di sini. Maaf Bu, kami tidak menerima karyawan lanjut usia. Pekerjaannya berat, Ibu tidak akan kuat." Wanita tua itu tetap memohon, "Saya bisa Mbak. Kelihatannya saya tua tapi tenaga saya masih kuat. Tolong jangan persulit saya Bu, bos saya hanya mencari orang yang kuat secara fisik, tidak menerima lansia. Silakan Ibu cari pekerjaan di tempat lain. Saya sudah mencari kemana-mana tapi tidak ada yang mau menerima saya. Tolonglah Mbak." Karyawati itu merasa iba lalu berkata, "Kalau begitu, Ibu coba dulu ya. Ada kardus barang ini, tolong Ibu angkat ke lantai 2. Kalau Ibu bisa, saya akan memohon pada bos saya agar Ibu bisa diterima bekerja." "Baik, saya bisa," kata wanita itu. Dengan tergesa-gesa ia membungkuk, merentangkan tangannya untuk mengangkat kardus itu. Namun, sekuat apapun ia mencoba, kardus itu hanya bergeser sedikit dan tidak bisa diangkat sama sekali. Karyawati itu berkata, "Tuh kan, saya sudah bilang tapi Ibu tidak percaya. Kerjaan di sini tidak banyak tapi berat. Harus yang punya fisik kuat. Ibu sudah tua begini mana mungkin sanggup." Wanita itu memohon dengan panik. "Beri saya satu kesempatan lagi, saya akan coba angkat lagi. Kali ini pasti bisa." Dengan cepat ia membungkuk lagi, memeluk kardus itu erat-erat dan dengan sekuat tenaga mencoba mengangkatnya.
Dengan mengerahkan seluruh sisa tenaganya, ia memindahkan kardus itu dengan sangat lambat. Naik ke tangga satu persatu, ia nyaris terjatuh, langkahnya gontai. Tepat saat ia tiba di anak tangga terakhir, ia berhadapan dengan Tari. Melihat Tari, kedua kakinya tak sanggup lagi menahan beban dan ia jatuh berlutut. Untung saja kardus itu sudah diletakkan di lantai atas. Jika tidak, orang dan barangnya pasti akan menggelinding ke bawah. Bibirnya gemetar, ia bergumam tidak jelas, "Tari, Tari." Tari menatap Ibu Hartini dan merasa sangat prihatin. Ibu Hartini tampak sangat malu hingga menundukkan kepala, berniat untuk pergi dari sana. Tari bertanya pelan, "Sudah lama tidak bertemu, kabarnya baik?" Ibu Hartini berbalik dan berkata pelan, "Mungkin kamu salah orang." Ia menuruni beberapa anak tangga. Lalu Tari berseru, "Ibu tidak ingin melihat cucu-cucu ibu." Hanya kalimat itu sudah cukup membuat pertahanan Ibu Hartini runtuh. Ia duduk dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tari juga bukan orang yang pendendam. Melihat ibu mertuanya yang dulu sangat angkuh rela membuang harga diri demi melamar pekerjaan berat ini, Tari tahu betapa sulit kehidupannya sekarang. Melihat wajah penuh penderitaan wanita berusia 60-an tahun ini, hati Tari ikut luluh. Wajah yang dulunya dirawat di klinik kecantikan mewah, kulitnya selalu kencang, matanya yang dulu selalu menatap sinis seperti pisau. Kini semuanya digantikan oleh kesedihan dan keriput karena kelelahan. Anak-anak yang keluar menemui neneknya bahkan tidak mengenalinya. Di ingatan mereka, sang nenek adalah wanita galak, suka marah-marah, tapi selalu berpakaian mewah dan elegan. Namun sekarang, yang berdiri di depan mereka adalah seorang wanita tua berkulit kusam karena sinar matahari, dengan flek hitam dan keriput di wajahnya, serta pakaian yang kumal. Mereka hanya memandang sejenak lalu kembali masuk ke kamar. Ibu Hartini berdiri mematung melihat cucu-cucunya tidak mengenali dirinya. Tangisnya semakin pecah. Beberapa saat kemudian, Tari mengajaknya masuk ke ruangan dan memberinya segelas air dingin. Menerima gelas dari Tari, Ibu Hartini tidak bisa menahan rasa penyesalannya. "Kamu sekarang sangat berbeda, jauh lebih cantik dari sebelumnya. Itu juga berkat jasa keluarga ibu." Nada bicara Tari terdengar pahit. "Jika kalian tidak memojokkanku sampai pada batasnya, mana mungkin aku menjadi sukses seperti ini sekarang. Ibu minta maaf. Ibu minta maaf ribuan kali padamu. Ibu tahu ibu sudah sangat jahat padamu dan anak-anak. Ibu sudah tidak punya muka lagi." Tari mengibaskan tangannya pelan. "Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Aku sudah memulai lembaran baru. Anak-anakku bisa hidup bebas dan nyaman, aku tidak punya alasan untuk menyalahkan siapapun lagi." Bagaimana kabar keluarga yang lain? Tari masih punya sedikit simpati sehingga menanyakan kabarnya. Ibu Hartini dengan sedih dan tatapan kosong mulai bercerita, "Rina sekarang tinggal sama ibu, dia punya anak perempuan satu, cantik sekali. Tapi Rina tidak bisa menerima nasibnya, jadi kerjaannya cuma keluyuran mencari pria kaya untuk dipeloroti. Dia pernah ketahuan selingkuh, dipukuli sampai babak belur. Si Bima kerjanya cuma minum-minum. Dia dapat kerjaan jadi kuli panggul di pasar induk, tapi uangnya habis buat mabuk dan judi. Sedangkan bapak mertuamu, karena dia bersikap kooperatif menyerahkan asetnya, dia dapat pengurangan masa tahanan. Mungkin beberapa tahun lagi bebas. Beliau juga sangat menyesal karena sudah memperlakukanmu dengan buruk. Kalau dipikir-pikir lagi, ini karena kami tidak punya hati pada orang lain. Makanya cepat kena karma seperti ini. Maafkan ibu." Tari memandang Ibu Hartini dengan iba. Seandainya saja dulu wanita itu sedikit berbuat baik padanya, saat ini ia pasti akan sangat bersimpati padanya. Tapi dulu wanita ini sangat kejam, menghina, dan menyiksanya tanpa ampun. Bahkan saat ia mengandung anak bungsunya, ia nyaris keguguran gara-gara Ibu Hartini. Saat itu Tari sedang mengejar Bima karena ketahuan berselingkuh lagi. Ibu Hartini malah menahan tangannya dan entah sengaja atau tidak mendorongnya jatuh dari tangga. Beruntung ibu dan bayi dalam kandungan masih dilindungi Tuhan. Ia hanya mengalami keseleo ringan dan pulih setelah beristirahat beberapa waktu. Dari kejadian itulah Tari memiliki motivasi bulat untuk menyusun rencana melarikan diri dari neraka rumah mertuanya itu. Bagaimanapun juga, Ibu Hartini tetaplah nenek dari anak-anaknya. Tari tidak tega membiarkannya pergi dengan tangan hampa. Saat Ibu Hartini berbalik untuk pergi, Tari memanggilnya. "Pekerjaan kuli panggul terlalu berat untuk ibu, tapi kalau menjadi pengasuh, apakah ibu mau? Aku sedang butuh orang untuk mengurus ketiga anak ini." Ibu Hartini menangis sesenggukan. Ia tahu mantan menantunya itu bukan orang jahat. Ia menangis bahagia sambil menganggukkan kepalanya menerima tawaran itu. Setelah Ibu Hartini pergi, Tari tidak tahu apakah keputusannya saat ini benar atau tidak.
Namun setidaknya ia merasa hatinya sedikit lega. Tari bisa melihat penyesalan yang mendalam dari Ibu Hartini dan ia yakin ibu mertuanya itu akan merawat cucunya lebih baik dari orang luar. Ia membiarkan anak-anaknya dekat dengan neneknya setiap hari untuk menebus waktu-waktu di mana mereka diabaikan. Tari memandang keluar jendela. Sinar matahari sore musim kemarau yang keemasan menembus dedaunan, menyinari jalanan kecil, menciptakan pemandangan yang damai dan hangat. Ia mengingat kembali hari-hari kelam saat disiksa dan ditekan sebagai menantu keluarga konglomerat. Kini ia merasa puas karena semua ini adalah hasil dari jerih payah dan keringatnya sendiri. Ucapan Citra benar, kekayaan yang berasal dari tangan sendiri jauh lebih baik. Jangan bergantung pada siapapun. Bersandar pada diri sendiri adalah yang terbaik. Untunglah ia cepat tersadar dari ilusi menjadi menantu orang kaya dan berani mendobrak belenggu sehingga ia bisa merasakan kehidupan bebas seperti saat ini. Melihat anak-anaknya bermain dengan gembira, hati Tari dipenuhi kebahagiaan. Suara tawa polos anak-anak berpadu dengan gemerisik dedaunan tertiup angin sore, menciptakan harmoni yang damai dan menenangkan jiwa. Halo pendengar setia, kembali lagi di jam siaran kita yang akrab di hari ini. Dalam acara podcast cerita kita kali ini, Riani sangat senang bisa membawakan cerita baru yang berjudul Konspirasi Keluarga Suami. Selamat mendengarkan. Kirana, kamu ada di kamar, nak. Ibu Lestari perlahan memasuki kamar Kirana. Mendengar suara pintu terbuka, Kirana menengadah dan bertanya, "Ada apa, Bu? Kamu sedang belajar?" "Iya, Bu. Aku lagi mereview pelajaran." "Ibu mau pergi ke rumah Bu RT, Bu Yanti, sebentar mau menanyakan beberapa hal. Kamu jaga rumah baik-baik ya." "Iya, Bu. Hati-hati di jalan." Ibu Lestari menganggukkan kepalanya lalu pergi. Begitu Ibu Lestari keluar, Kirana langsung mengambil ponselnya yang sedang diisi daya di dekatnya. Kirana menelepon Arya, pacarnya. Hanya dalam beberapa detik Arya langsung mengangkatnya. "Halo sayang, kamu lagi apa? Aku lagi nungguin telepon dari kamu." "Masa sih? Beneran? Kamu kan bilang ibu kamu galak jadi aku gak berani nelpon duluan. Aku cuma bisa nunggu. Sekarang ibumu lagi gak di rumah kan?" "Iya, ibu baru aja pergi ke rumah Bu RT." "Kalau gitu aku main ke rumahmu ya?" "Jangan, Mas. Aku nggak tahu ibu kapan pulangnya. Ya udah kalau gitu aku jemput kamu. Kita jalan-jalan keluar. Keliling sebentar aja terus pulang gimana?" Mendengar suara Arya, Kirana semakin merindukannya. Ia ragu-ragu memikirkan apakah sebaiknya ia pergi menemui Arya atau tidak. Tiba-tiba suara pintu kamarnya terbuka lagi. Kirana menoleh dan melihat Ibu Lestari sudah berdiri tepat di sebelahnya. Mata Kirana membelalak panik, mode speaker ponselnya menyala maksimal. Arya yang tidak mendengar jawaban dari Kirana kembali bertanya, "Kamu kenapa sayang? Kamu lagi sibuk?" Kirana semakin ketakutan, ia buru-buru mematikan telepon. Kirana melirik Ibu Lestari dengan takut dan ibunya menatap dingin padanya. "Kamu habis teleponan sama siapa?" "Hanya teman, Bu." "Teman cowok atau cewek?" "Cowok, tapi cuma teman kampus kok, Bu." "Teman kampus tapi kok ngumpet-ngumpet begitu?" "Enggak kok, aku cuma kaget aja lihat ibu tiba-tiba balik lagi. Katanya ibu mau ke rumah Bu RT, kenapa balik lagi? Jangan mengalihkan pembicaraan, jawab pertanyaan ibu dengan benar. Kamu tadi bicara dengan siapa? Kan sudah kubilang teman Bu." Kalau begitu telepon dia lagi, biar ibu yang bicara langsung. "Ibu apaan sih? Masa aku harus telepon dia?" "Kamu mau telepon tidak? Kalau tidak ibu anggap kamu main rahasia-rahasiaan." "Bu, tindakan ibu ini melanggar hak kebebasanku loh." "Hak kebebasan? Ibu kasih tahu ya, selama kamu masih tinggal di rumah ini dan masih berstatus anak perempuan ibu berhak mengawasi kamu dan kamu harus nurut. Apa kamu sudah lupa pesan ibu? Belajar yang rajin sampai lulus sarjana, setelah itu baru boleh pacaran dan menikah. Tapi usiaku sudah 22 tahun, Bu. Tinggal sebulan lagi aku lulus dan wisuda. Masa aku tidak boleh pacaran sesuai keinginanku?" Jadi kamu mengakui kalau cowok yang barusan bicara denganmu itu pacarmu kan? Ibu ulangi sekali lagi, sebelum lulus tidak ada yang namanya pacaran. Kalau kamu berani melanggar perintah ibu sita HP-mu. Ibu Lestari berbicara sangat serius tentang masalah asmara Kirana. Tidak hanya hari ini, tapi sudah sejak dulu ibunya bersikap seperti itu. Kirana sudah berusia 22 tahun. Di usianya teman-teman sebayanya rata-rata sudah pernah pacaran beberapa kali. Namun Kirana baru merasakan cinta pertamanya seminggu yang lalu. Di bulan-bulan terakhir menjelang kelulusan kampusnya, Kirana pulang ke rumah untuk menyusun skripsi. Di sanalah ia secara tidak sengaja berkenalan dengan Arya. Arya adalah warga dari desa sebelah. Setiap kali Kirana pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahan makanan, ia selalu bertemu Arya yang sedang menyetir mobil pickup mengantar barang ke toko-toko sembako di sekitar pasar. Arya yang pertama kali mengajak mengobrol dan meminta nomor telepon Kirana. Setelah hampir sebulan mengobrol, Kirana membuka hatinya dan menerima Arya sebagai pacarnya.
Namun di lubuk hatinya, Kirana merasa bersalah karena tidak bisa sering bertemu Arya meskipun rumah mereka berdekatan. Penyebab utamanya adalah Ibu Lestari. Keduanya sudah dewasa namun harus pacaran sembunyi-sembunyi layaknya anak SMP. Kirana hanya bisa bertemu Arya ketika Ibu Lestari sedang tidak ada di rumah. Tapi hari ini Kirana ketahuan dan sepertinya semuanya akan menjadi semakin sulit. Sesuai ancamannya, mulai hari itu Ibu Lestari tidur sekamar dengan Kirana. Kirana tidak bisa lagi chatting dengan Arya di malam hari seperti biasanya. Siang harinya, meskipun ibunya tidak di rumah, ibunya memasang kamera CCTV dari ruang tamu, kamar tidur, hingga ke dapur untuk mengawasinya. Jika ingin menelepon Arya, Kirana harus bersembunyi di dalam kamar mandi. Rasa sesak dan tekanan ini membuat Kirana merasa tercekik. Seminggu kemudian, Kirana akhirnya memberanikan diri berbicara jujur pada ibunya. "Bu, aku mohon, tolong copot CCTV-nya, ya." "Kenapa harus ibu copot? Kamu mau melakukan hal yang tidak benar di belakang ibu, makanya takut ketahuan." "Memangnya aku bisa melakukan hal buruk apa sih bu? Aku merasa nggak bisa napas lega di rumahku sendiri." "Kalau begitu putuskan pacarmu itu dan berjanji pada ibu kamu tidak akan berhubungan dengan laki-laki manapun sebelum mendapat restu ibu. Kalau kamu berani janji ibu akan lepas CCTV-nya." "Bu, aku bukan anak remaja yang baru puber. Aku juga bisa berpikir dewasa. Ibu tidak perlu ikut campur mengurus segalanya buatku. Ibu kok tidak membiarkanku berpacaran secara normal seperti orang lain sih? Kamu pikir ibu begini demi siapa? Ibu begini demi masa depanmu. Kalau kebetulan kamu berurusan dengan pria brengsek yang modal mulut manis, merayumu sampai kamu hamil di luar nikah, masa depanmu akan hancur seketika. Kamu akan hidup miskin, serba kekurangan, dan mewariskan kemiskinan itu ke anak cucumu kelak. Ibu tidak mau hal itu terjadi dan ibu tidak akan membiarkan anak ibu seperti itu." Kenapa pikiran ibu negatif sekali? Ibu tidak berpikir negatif, ibu hanya bicara realita kehidupan. Gara-gara ibu awasi beberapa hari ini, kamu jadi tidak bisa bertemu dia kan? Tapi dia malah datang mencarimu sampai ke depan rumah. Lewat CCTV di depan pagar, ibu bisa melihat wajahnya. Kamu pacaran sama si Arya, sopir pengantar barang di pasar itu kan? Saat mendengar ibunya menyebut nama Arya, Kirana tahu semuanya sudah terbongkar. Lagi pula, buat apa ia menyembunyikannya lagi? Dengan tegas ia menjawab, "Iya, aku dan Mas Arya berpacaran. Menurut penilaianku, dia pria yang baik. Dia juga tulus padaku." Bukankah itu sudah cukup, Bu? Bagi kamu sesederhana itu, si Arya itu umurnya hampir 30 tahun. Keluarganya masih menanggung 3 orang adik, 1 kuliah sepertimu dan 2 lagi masih SMA. Dialah tulang punggung yang menanggung biaya hidup orang tua dan adik-adiknya. Kalau kamu menikahinya, kamu harus ikut menanggung beban berat itu bersamanya. Ibu tidak akan biarkan hal itu menimpa putri ibu. Kamu cukup turuti kata ibu dan hidupmu akan terjamin. Sebelum perasaan kalian berdua semakin dalam, putuskan dia sekarang juga. Aku tidak bisa, Bu. Perkataan ibunya memang tidak salah. Kalau ia menikah dengan Arya, ia akan ikut memikul tanggung jawab keluarga suaminya. Tapi Kirana percaya asalkan mereka mau berusaha keras, kelak hidup mereka pasti akan berkecukupan. Kamu terlalu naif, nak. Di dunia nyata usaha keras saja tidak cukup. Kalau ada pilihan, lebih baik pilih titik start yang bagus sejak awal. Kalau kamu tidak bisa memutuskannya, biar ibu yang turun tangan. Ibu mau melakukan apa? Ibu Lestari tidak menjawab, namun ia diam-diam pergi menemui Arya secara langsung. Pertemuan itu berlangsung cukup singkat, namun berhasil membuat Arya menyerah atas cintanya pada Kirana. Tepat saat Ibu Lestari pulang ke rumah, Arya menelepon Kirana. Melihat ibunya sedang berada di dapur, Kirana diam-diam mengangkat telepon. "Halo Mas, iya halo. Aku nelpon karena mau ngomong sesuatu sama kamu." "Ibumu lagi di rumah?" "Nggak apa-apa Mas, ngomong aja. Aku baru saja ngobrol sama ibumu. Aku sadar kalau pikiranku selama ini belum dewasa. Kita putus saja ya. Ibuku ngomong apa sama kamu sampai kamu jangan salahkan ibumu. Kalau aku ada di posisinya sebagai orang tua, wajar kalau dia bertindak seperti itu. Maafkan aku." Arya langsung mematikan telepon sebelum Kirana sempat mengatakan apa yang ada di kepalanya. Semenjak mereka berpacaran, Kirana mengira hubungan mereka sangat kuat. Ia tahu ibunya keras kepala, makanya ia sudah mempersiapkan mental untuk bersama-sama meyakinkan ibunya. Siapa sangka Arya menyerah begitu saja hanya dengan sekali percakapan dengan Ibu Lestari. Kirana merasa marah pada ibunya, namun rasa kecewanya pada Arya jauh lebih besar. Ia berpikir jika Arya benar-benar mencintainya, Arya tidak akan meninggalkannya seperti itu. Kirana menangis sendirian di kamar. Ia tidak menyalahkan ibunya dan tidak menelepon Arya untuk memohon balikan. Ia menerima kenyataan pahit atas berakhirnya cinta pertamanya itu. Beberapa waktu kemudian Kirana lulus dan kembali ke kampung halamannya untuk mencari pekerjaan yang sesuai.
Di hari pertamanya pulang ke rumah, Kirana sudah merasakan hal yang aneh karena ibunya mengundang seorang tamu pria yang belum pernah ia lihat. Pria itu penampilannya rapi dan sopan. Melihat Kirana, ia menyapa ramah, "Halo Kirana." "Iya, halo Mas." Kirana melirik ibunya dan Ibu Lestari buru-buru memperkenalkan. "Kemarin ibu lupa ngasih tahu kamu, ini Nak Dimas, anak dari Pak Kusuma, yang punya toko pakan ternak dan pupuk terbesar di tengah kecamatan. Kamu tahu tokonya kan?" "Iya, aku tahu tokonya, tapi aku nggak kenal sama Mas Dimas." "Kalau belum kenal, makanya sekarang kenalan. Sana, kamu ke dapur dulu bantu ibu nyiapin makan siang." Kirana menuruti ibunya dan berjalan ke dapur. Dimas mengikutinya dari belakang. Ia berinisiatif membantu memotong ayam dan membereskan peralatan dapur, benar-benar menunjukkan sikap calon menantu idaman. Selesai makan, hanya Ibu Lestari dan Dimas yang asyik mengobrol, sedangkan Kirana hanya diam mendengarkan. Ia memang tidak pandai bergaul dengan orang asing. Tiba-tiba Ibu Lestari beralasan mau pergi keluar dan meninggalkan Kirana berduaan dengan Dimas. Kirana merasa canggung, ia sudah paham betul apa niat ibunya. Kirana bertanya pada Dimas, "Apakah kedua keluarga kita sedang mencoba menjodohkan kita berdua?" Kalau dibilang menjodohkan juga tidak sepenuhnya benar. Menurutku kata yang tepat adalah kita sedang diberi kesempatan untuk saling mengenal. Sama saja menurutku, sepertinya ibu sudah memilih Mas sebagai calon mantunya. Aku sangat senang bisa dapat simpati dari ibumu, tapi yang paling penting tetap keputusanmu. Aku harap kamu juga memberiku kesempatan agar kita bisa saling mengenal lebih jauh. Mas tidak perlu minta izinku. Dengan sifat ibuku yang kontrol freak, pada akhirnya ibu pasti akan membuat kita menikah. Kirana berbicara dengan nada pesimis dan dingin, tetapi di mata Dimas, Kirana tetap memiliki daya tarik tersendiri. Dimas berusaha mencairkan suasana dengan banyak mengobrol. Setelah Dimas pulang, Ibu Lestari bertanya, "Bagaimana menurutmu tentang Nak Dimas?" "Memangnya pendapatku penting, keputusan akhir tetap ada di tangan ibu, kan? Keluarga Dimas itu keluarga paling berada di daerah ini. Kalau kamu menikah dengan dia, masa depanmu akan terjamin dan tidak perlu khawatir soal uang. Ibu lihat Dimas juga sangat tertarik padamu. Kamu jangan menentang, cobalah bangun perasaan dengan dia." Kirana diam tak menjawab. Kehadiran Dimas tidak meninggalkan kesan mendalam baginya. Meski sudah putus beberapa bulan yang lalu dan merasa sangat kecewa dengan Arya, jujur saja di lubuk hatinya ia masih sering teringat Arya. Di sisi lain, Dimas terus berusaha mendekatinya. Setiap hari ia mengirim pesan menanyakan kabar Kirana. Cara Dimas bersikap sangat sopan sehingga Kirana tidak tega bersikap kasar atau mengusirnya. Namun ia hanya menjawab seadanya. Di waktu luang, Dimas juga mampir ke rumah untuk mengobrol. Kirana masih belum bisa membuka hatinya sepenuhnya, tetapi Ibu Lestari justru sangat terburu-buru. Setelah pulang dari berkonsultasi dengan seorang pakar weton dan primbon Jawa, ibunya berkata pada Kirana, "Menurut weton, kalian berdua, kamu dan Dimas hanya cocok menikah di tahun ini. Kalau tahun ini tidak menikah, kalian harus menunggu sampai 3 tahun lagi." "Maksud ibu apa?" "Ibu rasa perkenalan kalian berdua sudah cukup. Latar belakang keluarga Dimas juga sudah jelas dan terjamin. Jadi lebih baik prosesnya dipercepat, kalian menikah saja tahun ini." Kirana tertawa pahit mendengar perkataan ibunya. Wajah Ibu Lestari berubah marah, ia bertanya, "Kamu setuju kan? Dari awal sudah kubilang, aku setuju atau tidak sama sekali tidak penting. Yang ambil keputusan selalu ibu. Ibu sudah punya rencana di kepala, lalu buat apa nanya aku? Toh hidup sama ibu aku juga tidak punya kebebasan. Terserah ibu mau menikahkanku dengan keluarga kaya itu. Baguslah kalau begitu. Ibu akan hubungi keluarga Pak Kusuma untuk membicarakan acara pernikahan kalian." Kirana tadinya berpikir saat ia menunjukkan rasa frustrasinya, minimal ibunya akan merasa bersalah. Namun tidak, ibunya tetap melanjutkan ambisinya. Tak lama kemudian tanggal pernikahan Kirana dan Dimas pun ditetapkan. Segala persiapan pernikahan mulai diurus. Orang selalu bilang bahwa pernikahan adalah momen terpenting seumur hidup, tapi bagi Kirana semuanya terasa begitu hambar. Atau lebih tepatnya, ini bukanlah pernikahan yang diimpikan Kirana, jadi ia tidak terlalu peduli. Bahkan menjelang hari H, Kirana dan Dimas belum pernah kencan yang layak. Dimas juga tahu Kirana menikah bukan atas dasar cinta, ia hanya bisa menenangkannya. "Aku akan berusaha supaya selama kita hidup bersama, pelan-pelan perasaan itu akan tumbuh dan kamu bisa mencintaiku seperti aku mencintaimu. Kita akan menjadi suami istri yang sesungguhnya. Mas tidak perlu memaksakan diri. Banyak kok pasangan suami istri yang hidup bersama sampai tua meskipun tanpa cinta. Aku juga bukan tipe pembuat onar. Nggak akan ada drama aku kabur di hari pernikahan. Mas tenang saja." Kirana tetap menjaga jarak dengan Dimas. Saat resepsi pernikahan berlangsung, meskipun suasananya sangat meriah, dipenuhi iringan musik dangdut dan berbagai ucapan selamat dari tamu undangan, Kirana sama sekali tidak merasakan kebahagiaan.
Ia hanya berpikir, oh jadi begini rasanya sudah menikah. Kirana menoleh pada Dimas lalu memaksakan senyuman meskipun senyum itu kaku dan tidak tulus. Ia telah menikah dengan cara yang sangat hambar. Pesta telah usai, entah bahagia atau tidak, Kirana harus memulai kehidupannya sebagai menantu perempuan di rumah mertua. Kesan pertamanya pada ayah mertua Pak Kusuma dan ibu mertua Ibu Ratna cukup baik. Ibu Ratna juga bukan tipe mertua yang suka menyiksa. Selain orang tua Dimas, ada seorang adik perempuan bernama Siska. Di Indonesia ada pepatah tak resmi, kadang lebih galak ipar daripada mertua. Itulah sebabnya, saat melihat Siska, Kirana merasa waspada dan segan. Apalagi penampilan Siska bukan tipe sembarangan. Jika Dimas terlihat dewasa dan matang, Siska adalah gadis muda yang berjiwa pemberontak dan suka menentang. Siska mengecat rambut panjangnya dengan warna merah menyala, riasannya tebal dan suka memakai pakaian mini. Kirana tidak tahu apakah ia harus mencoba berteman dengan Siska atau lebih baik menghindarinya agar tidak ada masalah. Di pagi pertama mereka berpapasan di depan kamar mandi. Kirana melirik Siska lalu menyapa lembut, "Baru bangun, Dek?" Siska yang sedang membersihkan make up sisa semalam tidak menjawab. Kirana berpikir mungkin Siska tidak dengar, jadi ia bertanya lagi. "Semalam jalan sama teman-teman seru." Siska menoleh menatap Kirana, tapi ekspresinya sangat dingin. "Mbak nanya buat apa?" "Ah, Mbak kan baru pindah ke sini, jadi belum tahu bagaimana cara ngobrol sama orang rumah. Kalau tidak tahu mending diam saja. Jangan ganggu waktu skincareku." Kirana bisa merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya saat Siska berkata seperti itu. Siska seolah ingin menegaskan agar Kirana menjaga jarak. Kirana tahu ia sebaiknya tidak bicara lagi. Setahu Kirana, Siska baru lulus SMA dan tidak berniat melanjutkan kuliah. Setiap hari, Siska keluar main sampai larut malam, bahkan sering pulang pagi. Melihat gaya hidup Siska, Kirana menduga Siska hidup tanpa beban pikiran. Wajar saja orang tuanya kaya. Siska tidak perlu banting tulang kerja cari uang tapi bisa hidup mewah melebihi orang lain. Untuk apa dia pusing? Kirana tidak menghakimi cara hidup Siska, namun ada beberapa hal yang tidak bisa. Kirana toleransi, yaitu saat Siska tidak menghargainya. Siska punya banyak sekali baju dan dia bukanlah orang yang rapi atau bersih. Suatu hari setelah dicuci ada baju Siska yang hilang. Saat Kirana sedang membaca buku di kamarnya, Siska masuk tanpa mengetuk pintu. Kirana tetap tenang dan bertanya, "Ada apa, Dek?" Siska kembali mengabaikan keberadaan Kirana. Ia langsung menuju lemari pakaian Kirana dan membongkar semua isi pakaian di dalamnya hingga berantakan. Kirana adalah orang yang sangat rapi dan terorganisir. Ia sangat benci bila ada orang yang sembarangan menyentuh barang-barangnya tanpa izin, apalagi sampai mengobrak-abriknya. Siska jelas-jelas melakukan hal yang paling dibenci Kirana. Tanpa basa-basi Kirana langsung menegurnya. "Siska, apa yang kamu lakukan? Aku lagi cari dress hitam payetku." "Mbak lihat nggak?" "Mbak nggak lihat." "Tapi perbuatanmu ini nggak sopan deh." "Maksudnya nggak sopan? Aku cuma lagi cari barangku sendiri di dalam rumahku sendiri. Apanya yang nggak boleh? Rumah ini bukan cuma milikmu. Kamar ini juga bukan kamarmu, tapi kamar Mas Dimas dan aku. Kalau kamu mau cari barang di kamar ini, kamu harus minta izin Mbak dulu, jangan seenaknya. Kamu lihat baju-baju yang sudah kurapikan di lemari, kamu hamburkan semua. Kamu pikir kelakuanmu ini benar?" "Oh, aku ingat waktu Mbak baru masuk ke rumah ini kelihatannya lugu dan pemalu." "Ternyata cuma akting ya, Mbak nggak akting." Kalau ada yang salah ya harus ditegur supaya kita bisa saling paham dan bisa hidup satu atap dengan nyaman. "Mbak, ini cuma kakak ipar bukan ibuku. Jadi nggak usah sok menceramahiku. Aku emang begini sifatnya. Terus Mbak mau apa?" Siska meraih tumpukan baju Kirana lalu melemparnya ke lantai tepat di depan wajah Kirana. Belum puas, Siska bahkan menginjak baju-baju itu sebagai bentuk tantangan. Saat itu juga kemarahan Kirana memuncak. Ia berteriak, "Kamu keterlaluan banget ya. Hei Mbak, kecilin suaranya. Papaku ada di luar tuh." Siska tersenyum sinis lalu berjalan santai keluar kamar. Kedua tangan Kirana mengepal erat. Ia sangat marah tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia baru saja menjadi menantu. Jika ia bertengkar hebat dengan adik iparnya walaupun ia di pihak yang benar, orang-orang akan tetap membicarakannya dari belakang. Dan yang paling utama adalah menjaga perasaan mertuanya. Kirana menenangkan diri, menghela napas dan berjongkok melihat tumpukan bajunya di lantai. Ia menghela napas panjang lalu menggantungnya kembali. Beberapa baju yang sudah diinjak, Siska harus dicuci ulang. Saat Kirana melewati ruang tamu, Siska bahkan menertawakannya untuk memancing emosi. Itu bukanlah satu-satunya gesekan antara Kirana dan Siska. Beberapa hari kemudian, saat Kirana baru keluar dari kamar mandi, ia melihat Siska sedang terburu-buru hendak pergi. Kirana menduga Siska mau kumpul bareng teman-temannya lagi, jadi ia tidak memedulikannya.
Kirana masuk ke kamarnya dan mengeringkan rambut dengan hair dryer, menikmati waktu kesendiriannya yang berharga di rumah. Setelah selesai mengeringkan rambut, Kirana teringat bahwa sore tadi ia baru memperpanjang STNK dan asuransi motornya, tapi dokumennya tertinggal di bagasi motor. Ia segera turun mengambil dokumen itu dan kembali ke kamar untuk menyimpannya di dompet yang biasa ia bawa kerja. Namun, saat membuka dompet, Kirana menyadari hal yang aneh. KTP, SIM, dan surat lainnya masih utuh, tapi uang tunai 1 juta rupiah yang sore tadi baru ia ambil dari ATM lenyap tanpa bekas. Besok Kirana akan pergi ke kondangan pernikahan temannya, jadi ia menyiapkan uang tunai untuk dimasukkan ke dalam amplop sumbangan, amplop kondangan. Setelah ambil uang dari ATM, Kirana yakin langsung memasukkannya ke dalam tas dan pulang. Tasnya juga tidak sobek. Kalau begitu, kemana hilangnya uang itu? Kirana mencoba memutar otaknya. Matanya membelalak saat mengingat bahwa tadi ia melihat Siska keluar dari arah kamarnya. Awalnya ia pikir Siska cuma cari baju lagi, dan karena lemarinya tidak berantakan, ia tidak menaruh curiga. Tapi sekarang, dengan hilangnya uang itu, kecurigaannya langsung tertuju pada Siska. Di rumah mertuanya itu terpasang kamera CCTV, tapi ponsel Kirana belum terkoneksi, jadi ia tidak bisa mengeceknya sendiri. Kirana menunggu Dimas pulang kerja untuk meminta bantuannya melihat rekaman CCTV. Dimas menuruti permintaan istrinya sambil bertanya penasaran, emangnya ada kejadian apa, Dek? Nggak apa-apa, masalah kecil aja. Kirana tidak berani bilang uangnya hilang, apalagi bilang ia mencurigai Siska karena itu baru kecurigaan tanpa bukti nyata. Tapi setelah melihat rekaman CCTV, Kirana bisa memastikan bahwa pelakunya memang Siska. Memanfaatkan waktu Kirana sedang keramas, Siska menyelinap ke kamar dan mengambil uangnya. Saat Siska keluar kamar, CCTV jelas-jelas merekam gerak-gerik Siska yang mengendap-endap sambil menggenggam uang di tangannya. Pencurian bukanlah hal kecil, jadi Kirana tidak bisa tinggal diam. Ia rela begadang hingga jam 1 pagi menunggu Siska pulang untuk melabraknya. Melihat Kirana berdiri di ambang pintu, Siska mendengus kesal. Mbak mau pura-pura jadi kuntilanak nakut-nakutin aku ya berdiri di situ. Mbak mau ngomong sama kamu. Besok aja lah ngomongnya, aku ngantuk mau tidur. Nggak bisa, harus sekarang. Sebenarnya Mbak mau ngomong apa sih kok harus sekarang? Kamu ngambil uang Mbak kan? Mbak gila ya. Ngapain aku nyuri uang Mbak? Mbak harap juga begitu. Sayangnya Mbak udah cek CCTV dan kelihatan jelas kamu masuk ke kamar Mbak dan keluar bawa uang di tanganmu. Kamu mau ngejelasin apa? Ketahuan berbohong, Siska langsung memutar balikan fakta. Iya, emang aku masuk ke kamar terus ambil uang, tapi aku bukan nyuri. Aku cuma niat minjem, nanti juga aku kembaliin. Aku kirain itu uang Mas Dimas, rupanya uang Mbak toh. Kalau uang Mas Dimas mah, dia nggak bakalan ribut soal duit receh segitu. Anggap aja aku ngutang sama Mbak besok atau lusa aku ganti. Beres kan? Sekarang minggir, jangan ganggu, aku mau tidur memulihkan energi. Siska hendak masuk ke kamarnya, tapi Kirana menarik tangannya. Siska meradang, Mbak apaan sih? Mbak belum pernah dengar ada orang minjem uang tanpa izin, langsung main ambil sendiri. Aku kan udah bilang aku kirain itu uang Mas Dimas. Kalau gitu karena ini akibat salah pahammu sendiri, kamu harusnya minta maaf sama Mbak. Coba kalau Mbak nggak cek CCTV, Mbak pasti mikirnya uang itu hilang jatuh di jalan. Aku kan udah janji mau ganti, aku nggak bakalan kabur bawa uang Mbak. Ribet banget sih jadi orang. Di jam 1 dini hari itu semua orang sedang tidur nyenyak. Kirana sengaja mengecilkan suaranya agar tidak mengganggu anggota keluarga yang lain. Tetapi Siska malah berteriak-teriak histeris membuat mertuanya serta Dimas terbangun. Ketiganya keluar kamar. Pak Kusuma, ayah mertuanya, bertanya, jam segini kenapa belum tidur malah ribut-ribut? Siska menyela dengan cepat, ini Pak aku baru mau masuk kamar tidur. Tapi Mbak Kirana bilang dia masih bingung adaptasi di rumah ini, jadi dia nanya-nanya sama aku. Tanya sih boleh saja tapi lihat jam dong. Sudah, kalian masuk tidur sana. Iya Pak, Siska memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Kirana menatap mertuanya, lalu menatap Dimas. Akhirnya ia terpaksa menelan kekesalannya dan kembali ke kamarnya. Dimas yang menyadari ada sesuatu yang tidak wajar bertanya, ada apa antara kamu dan Siska? Nggak apa-apa kok, kami cuma ngobrol sedikit. Beneran nggak ada apa-apa? Iya. Ya sudah, ayo tidur. Kirana merasa belum cukup percaya diri untuk menceritakan yang sebenarnya pada Dimas. Walaupun mereka suami istri, pernikahan mereka hanya di atas kertas. Ia belum punya perasaan mendalam pada Dimas dan ia tidak yakin Dimas akan membelanya jika ia cerita. Oleh karena itu, Kirana memilih diam sekali lagi. Uang 1 juta itu bukan jumlah yang besar, tapi juga bukan uang kecil. Apalagi menghadapi orang dengan sifat seperti Siska, Kirana bertekad harus mendapatkan uangnya kembali. Beberapa hari kemudian, Siska memang mengembalikan uang itu pada Kirana, tapi dengan sikap yang tetap sombong dan merendahkan. Kirana tidak berharap banyak pada adik iparnya itu.
Mengesampingkan urusan Siska, kini muncul masalah antara Kirana dan Dimas. Kirana sudah menikah hampir 2 bulan, tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Alasannya sederhana, Dimas memegang janjinya bahwa ia baru akan menyentuh Kirana sebagai suami istri ketika Kirana benar-benar sudah cinta kepadanya. Dimas tetap memegang janjinya, tapi Pak Kusuma sudah tidak sabar. Di tengah makan malam keluarga, ia langsung bertanya tanpa tedeng aling-aling, kalian ini kenapa belum ada tanda-tanda hamil juga? Dimas bingung mendengar ayahnya, ia bertanya balik, Bapak ngomongin apa sih Pak? Apalagi kalau bukan cucu, ya ampun Pak, kita lagi makan kok ngebahas soal itu. Kenapa rupanya? Soal anak itu bukan hal tabu. Kalian berdua harus sadar, soal punya cucu itu bukan cuma urusan kalian berdua, tapi urusan keluarga besar. Dimas terdiam melihat ayahnya mulai meninggikan suara. Ia melirik Kirana yang ekspresinya jelas sangat canggung. Sesaat kemudian Pak Kusuma bertanya lagi, atau kalian memang sengaja KB dan menunda punya anak? Enggak kok Pak, kami enggak nunda-nunda. Terus kenapa sampai sekarang belum jadi juga? Pak Kusuma menoleh dan menegur Ibu Ratna istrinya. Ma, kamu jadi mertua kok cuek banget sih. Harusnya kamu inisiatif carikan obat atau jamu herbal biar menantumu ini cepat isi. Aku lihat kamu malah diam saja. Aduh Papa, maaf ya Mama memang agak teledor. Besok Mama bakal tanyain tabib atau ahli herbal di sekitar sini yang tokcer racikannya. Langsung Mama beliin buat Kirana. Selesai makan, Kirana dan Dimas masuk ke kamar. Dimas berpikir sejenak lalu berkata, kamu jangan terlalu masukin ke hati omongan Bapak tadi ya. Biar aku yang cari alasan supaya Bapak Ibu nggak mendesakmu lagi soal momongan. Nggak apa-apa Mas, wajar kok orang tua khawatir. Aku nggak menyalahkan Bapak Ibu. Gimana kalau kita coba saja penuhi keinginan Bapak Ibu? Maksudmu, kamu mau berusaha supaya bisa hamil? Iya. Lagi pula, Mas pernah bilang kan tugasku sebagai menantu yang meneruskan keturunan keluarga ini. Mas, aku mau cari-cari alasan buat nggak hamil. Ayo kita coba punya anak, Mas. Saat menatap mata Kirana, Dimas tahu istrinya tidak berbohong, jadi ia menuruti keinginan istrinya. Malam itu, mereka pertama kali berhubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, saat Kirana baru pulang kerja, Ibu Ratna memanggilnya ke dapur dengan wajah sumringah. Kirana, Mama sudah tanya-tanya sama keluarga yang pernah berhasil program hamil. Mama dapat kenalan tabib obat herbal tradisional, jamu Tiongkok, yang sangat manjur. Nah, ini Mama sudah belikan jamu herbal khusus buat diminum selama sebulan. Kamu fokus kerja aja, nanti Mama yang seduhkan setiap hari di rumah. Terima kasih, Ma. Tapi apa nggak ngerepotin Mama? Ah, repot apanya? Cuma nyeduh jamu aja kok, kamu tenang aja. Ibu Ratna terlihat sangat terbuka dan menyayangi Kirana. Semenjak Kirana jadi menantu, ia belum pernah mempersulit Kirana sama sekali. Melihat ibu mertuanya rela membelikan obat herbal mahal dan berjanji menyeduhkannya setiap hari, hati Kirana merasa sangat bersyukur. Ia bertekad untuk lebih berusaha agar Ibu Ratna dan Pak Kusuma tidak kecewa. Setiap hari pagi dan malam, Ibu Ratna memberikan mangkuk berisi rebusan jamu herbal untuk Kirana. Kirana tahu ibunya sudah bersusah payah menyiapkannya, jadi sepahit apapun jamu itu, ia telan sampai habis. Namun, ada keanehan yang dirasakan tubuh Kirana. Beberapa hari pertama minum jamu tidak terasa apa-apa, namun masuk hari ke-7, Kirana mulai merasakan perubahan. Ia sering merasakan nyeri menusuk di perut bawah dan area sensitifnya. Rasa sakit itu muncul dan hilang dengan sendirinya. Kirana berpikir itu karena ia stres pekerjaan dan sama sekali tidak curiga pada jamu herbal tersebut. Hingga pada hari ke-8, saat sedang di kantor, wajah Kirana sangat pucat. Rekan kerjanya yang duduk di sebelah Mbak Ulan melihat hal itu dan bertanya cemas, Dek, kamu sakit? Iya Mbak, perutku rasanya kram banget, perlu Mbak beliin obat? Nggak usah Mbak, bentar lagi juga hilang. Jangan diremehkan loh Dek, kalau ditahan-tahan nanti malah bahaya, coba istirahat sebentar di mejamu. Kirana membenamkan wajahnya di atas meja, mencoba mengatur napasnya. Namun rasa sakitnya bukannya mereda, malah semakin parah. Saking tak tertahankannya, Kirana menjerit kesakitan hingga pingsan. Mbak Ulan dan rekan kerja lainnya panik. Aduh gawat, kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Dari tadi wajahnya pucat nahan sakit. Mbak Ulan langsung menelepon ambulans. Tidak butuh waktu lama, Kirana sudah berada di rumah sakit. Dokter melakukan serangkaian tes padanya, sementara Kirana masih dalam keadaan tak sadarkan diri karena syok menahan sakit. Ia benar-benar tidak ingat apa-apa, sampai akhirnya ia terbangun dan sadar sedang berada di ruang perawatan. Mbak Ulan setia menemani di sebelahnya. Melihat Kirana siuman, ia langsung bertanya, gimana perasaanmu sekarang? Aku ada di rumah sakit ya Mbak? Iya, tadi kamu teriak kesakitan terus pingsan, makanya Mbak langsung bawa ke IGD.
Mbak Wulan melihat jam tangannya lalu bergumam pelan. Aduh gawat, bentar lagi anak Mbak pulang les, baru jemput ke tempat gurunya. Mbak pulang aja, aku bisa sendirian di sini kok. Mana berani Mbak ninggalin kamu sendiri. Tadi pas kamu belum sadar, Mbak bingung mau ngabarin suamimu karena HP-mu dikunci. Coba sekarang kamu telepon suamimu ke sini, kalau dia udah sampai baru Mbak bisa tenang pulangnya. Aku udah baikan kok Mbak. Serius deh, Mbak nggak usah khawatir. Aku nanti bisa telepon Mas Dimas sendiri. Mending Mbak buruan pulang, nanti anaknya nyariin lo. Kamu beneran mau nelpon kan? Ya udah Mbak pulang duluan ya. Kalau ada hasil tes kabarin Mbak. Iya Mbak. Mbak Wulan bergegas pergi meninggalkan Kirana sendirian di rumah sakit. Kirana tadinya mau menelepon keluarga, tapi takut membuat mereka panik. Jadi ia urungkan niatnya. Beberapa saat kemudian, dokter masuk ke ruangan untuk menjelaskan hasil diagnosis pada Kirana. Dengan wajah serius dokter bertanya, beberapa waktu terakhir ini, apa ibu mengonsumsi makanan yang aneh atau minum obat-obatan tertentu? Iya dok. Saya dan suami memang sedang merencanakan program hamil, jadi saya banyak makan makanan bergizi dan rutin minum jamu herbal tradisional dari tabib Tiongkok. Kami menemukan ada kandungan racun kimia di tubuh ibu yang sangat berbahaya bagi sistem reproduksi wanita. Dan zat tersebut jelas berasal dari asupan luar. Jika ibu mengonsumsinya sedikit lebih lama lagi, rahim ibu bisa rusak permanen dan ibu akan mandul. Menurut analisa saya, kemungkinan besar jamu herbal yang ibu minum itulah penyebabnya. Karena ada beberapa jenis akar herbal yang dicampur dengan racun semacam itu. Untuk memastikannya, besok tolong bawa sampel jamunya ke sini untuk dites di laboratorium kami. Kirana merasa dunia seakan runtuh mendengar penjelasan dokter. Ia mengira sakit perutnya hanya kram pencernaan biasa. Siapa sangka selama ini ia malah menghancurkan kesuburannya dengan tangannya sendiri. Menurut dokter, jamu herbal yang diminumnya itu bermasalah. Tapi jamu itu adalah pemberian Ibu Ratna langsung. Jika benar, berarti Ibu Ratna memang sengaja ingin mencelakainya, bukan membantunya. Pikiran Kirana menjadi kacau balau. Ia merasa ketakutan luar biasa dan tidak berani kembali ke rumah mertuanya. Rumah itu bukan lagi tempat yang aman, namun pada akhirnya ia terpaksa harus pulang. Kirana berusaha menenangkan diri, ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan masuk ke kamarnya dalam diam. Keesokan harinya, Kirana izin masuk kerja setengah hari untuk membawa sisa jamu herbal itu ke rumah sakit. Hanya dalam 2 jam, hasilnya keluar. Sesuai prediksi dokter, ramuan jamu tersebut adalah biang kerok dari rasa sakit yang dideritanya. Dan otak dibalik semua ini tidak lain adalah ibu mertuanya, Ibu Ratna. Kirana benar-benar tidak mengerti apa motif wanita itu. Selama ini Ibu Ratna tidak pernah menunjukkan kebencian pada Kirana. Jika alasannya adalah agar Kirana mandul supaya Dimas bisa diceraikan dan dinikahkan dengan wanita lain, rasanya tidak masuk akal. Pasti ada rahasia gelap di dalam keluarga mertuanya yang belum ia ketahui. Kirana tidak bisa tinggal diam. Kali ini ia harus membongkar akar permasalahannya. Cara terbaiknya tentu bukan melabrak dan memancing keributan, melainkan mencari tahu secara diam-diam. Kirana memutuskan untuk menyelidiki sendirian. Biasanya setelah pulang kerja dan makan malam, ia langsung masuk ke kamar. Tapi sejak kejadian itu, Kirana sering berkeliling dan mengamati setiap jengkal rumah. Orang bilang tempat tinggal seseorang bisa mengungkap rahasia si pemilik. Karena keluarganya kaya raya, rumah 3 lantai milik Pak Kusuma itu dibangun dengan sangat detail dan mewah. Perabotannya juga mahal. Pak Kusuma sibuk bekerja di toko pakan ternak seharian. Ibu Ratna di rumah sebagai ibu rumah tangga sosialita. Karena banyak waktu luang, Ibu Ratna sering mengundang teman-teman arisannya untuk bernyanyi karaoke di rumah. Kirana butuh informasi lebih tentang ibu mertuanya. Ia mondar-mandir berpura-pura santai dan diam-diam mendengarkan lokasi tempat Ibu Ratna biasa mengambil jamu herbal. Kirana yakin di tempat itulah Ibu Ratna mengambil jamu beracun untuknya. Saat berada di kantor, Kirana mencari informasi tentang apotek herbal tersebut di internet. Mbak Wulan yang lewat melihat ke layar komputer Kirana, lalu bertanya penasaran, "Kamu lagi nyari alamat Tabib Ridwan yang ahli jamu itu ya?" Kirana kaget dan menoleh, "Iya mbak, katanya racikan Tabib Ridwan, Pak Haji Ridwan, itu manjur banget, aku mau pesen jamu penyubur kandungan di sana. Lagi cari-cari akun Facebooknya nih." Ya ampun dek, tabib-tabib tradisional begitu mana main Facebook, orangnya udah pada tua. Kalau mau pesen mending langsung datang aja ke tokonya, tapi aku nggak tahu alamatnya mbak. Mbak tahu kok tempatnya, kamu mau mbak kasih alamatnya? Mau banget mbak. Berkat bantuan Mbak Wulan, Kirana berhasil menemukan tempat praktik Tabib Ridwan. Setibanya di sana, Kirana menunjukkan bungkusan jamu miliknya pada sang tabib. Tabib itu meneliti sebentar lalu berkata dengan tenang, "Iya, ini memang racikan dari toko saya." Ada masalah apa? Setelah minum jamu ini perut saya kram luar biasa. Waktu saya bawa ke dokter, hasil tes bilang jamu ini ada campuran bahan yang bikin rahim rusak dan bisa menyebabkan kemandulan. Itu benar. Setiap ada yang membeli jamu racikan ini, saya selalu wanti-wanti.
Wanita yang sedang program hamil atau sedang mengandung dilarang keras mengonsumsinya. Dan saya tidak cuma bilang sekali, tapi berkali-kali. Saya berani menjamin dengan nama baik saya. Saya juga punya buku catatan pembeli. Biar saya perlihatkan pada ibu. Tabib itu memperlihatkan buku besar berisi daftar pembeli. Di sana tertera jelas nama Ibu Ratna. Ibu Ratna membeli jamu racikan itu dengan alasan untuk mengobati insomnia, gangguan tidur, akut, bukan jamu penyubur kandungan seperti yang ia bilang pada Kirana. Selain itu, di daftar pembeli obat penyubur kandungan, nama Ibu Ratna sama sekali tidak ada. Pikiran Ibu Ratna sangat sehat, tidak mungkin ia sampai salah membeli dua jenis jamu yang berbeda secara tidak sengaja. Sudah jelas, wanita itu sengaja ingin mencelakai Kirana. Kirana adalah istri sah Dimas. Kirana berpikir apakah ada perselisihan antara Ibu Ratna dan Dimas sehingga ia melampiaskan dendamnya pada Kirana. Kirana mulai mengamati dinamika hubungan anggota keluarga Pak Kusuma. Ayah mertuanya, Pak Kusuma, adalah kepala keluarga dengan otoritas tertinggi. Baik Ibu Ratna maupun anak-anaknya tidak berani menentangnya. Mengenai kedua anak tersebut, Kirana merasa Siska jauh lebih akrab dan dimanja oleh Ibu Ratna. Sementara Dimas terlihat lebih menjaga jarak dengan ibunya. Awalnya Kirana berpikir itu karena Dimas laki-laki. Jadi ada kecanggungan antara anak laki-laki dan ibunya. Tapi semakin diamati, Kirana makin curiga. Kalau Siska pulang larut malam atau buat ulah, Ibu Ratna selalu pasang badan membela. Sedangkan kalau Dimas melakukan sedikit kesalahan di toko, Ibu Ratna malah mengompori dan memarahi Dimas hingga ayahnya ikut memarahinya lebih keras. Perlakuan Ibu Ratna pada Dimas sama sekali tidak mencerminkan kasih sayang seorang ibu kandung. Terlebih jika diperhatikan secara fisik, tidak ada kemiripan sama sekali antara Dimas dan Ibu Ratna. Kecurigaan Kirana pun semakin menguat. Ia berpikir, mungkinkah Ibu Ratna itu ibu tiri Dimas bukan ibu kandung? Jika benar, semua perbuatan jahatnya pada Kirana punya motif yang jelas. Kirana berniat bertanya langsung pada Dimas, namun karena ini masalah sensitif, ia tidak berani gegabah. Ia menimbang-nimbang cukup lama hingga akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, tapi tidak di rumah. Ia mengajak Dimas makan berdua di luar. Dimas sangat senang, wajah dan nada bicaranya memancarkan kebahagiaan. Restoran ini makanannya enak banget. Lain kali kita kesini lagi ya, Dek? Iya, Mas. Kalau ada kesempatan kita bisa sering-sering kesini. Pasti ada dong kesempatannya. Ngomong-ngomong, hari ini tumben kamu ngajakin makan berdua. Ada yang mau diomongin ya? Karena di rumah ada Bapak Ibu sama Siska, jadi kamu ngerasa nggak enak ngomong di sana. Iya. Ada yang mau aku tanyain. Gimana ya bilangnya? Aku lihat Mas sama Ibu itu agak berjarak, nggak natural kayak ibu sama anak pada umumnya. Apa di masa lalu ada kejadian antara Mas dan Ibu atau ada alasan lain? Kamu bisa ngerasain itu? Iya. Apa aku salah nebak? Enggak, tebakanmu 100% benar. Emang hubunganku dan ibu agak kaku. Tapi bukan karena kami pernah bertengkar, melainkan karena dia bukan ibu kandungku. Dimas dengan tenang membongkar rahasia besar keluarganya. Ia melanjutkan, hari kelahiranku ke dunia ini secara menyedihkan adalah hari wafatnya ibu kandungku. Ia mengorbankan nyawanya demi melahirkanku. Setelah ibu meninggal, bapak membawa aku pindah ke kota ini. Waktu kecil, aku sering iri lihat teman-temanku dirayain ulang tahunnya. Sementara aku tidak pernah. Bapak lalu cerita yang sebenarnya padaku. Semenjak aku tahu ibu yang sekarang bukan ibu kandungku, secara alami ada jarak yang terbentang di antara kami. Jadi bukan karena kami bermusuhan, kamu gak perlu khawatir. Prediksi Kirana ternyata benar. Namun Dimas meyakinkan bahwa hubungannya dengan Ibu Ratna baik-baik saja. Kirana jadi ragu untuk menceritakan bahwa ibu tirinya itu telah memberinya jamu perusak rahim. Semua kembali ke titik nol. Kirana masih belum tahu apa motif utama Ibu Ratna. Beberapa bulan setelah Kirana berhenti meminum jamu racikan Ibu Ratna, ia merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Ia sering merasa mual usai makan. Dimas menyadari gejala itu dan bertanya, "Dek, kamu hamil? Hamil? Iya, akhir-akhir ini aku lihat kamu sering mual-mual. Cuma satu kemungkinannya kamu lagi hamil. Ayo kita periksa ke dokter kandungan." "Iya, Mas." Dimas mengantar istrinya ke klinik dokter kandungan. Dan benar saja Kirana sudah positif hamil 5 minggu. Mendengar kabar bahagia itu, Dimas langsung mengumumkannya ke seluruh anggota keluarga. Pak Kusuma sangat girang. "Akhirnya Bapak sebentar lagi resmi jadi kakek." "Iya, Pak. Bapak naik pangkat jadi kakek, aku naik pangkat jadi bapak." Ini kabar sangat membahagiakan untuk keluarga kita. "Malam ini kita syukuran potong tumpeng ya." Pak Kusuma menoleh pada istrinya, "Ma, sore ini kamu ke pasar beli sup burung walet atau seafood yang bergizi tinggi buat menantu kita ya." Ibu Ratna terlihat syok dan blank sesaat. Pak Kusuma harus mengulangi kata-katanya. "Ma, kamu dengerin aku nggak sih?"
Iya, Mama terlalu excited. Makanya sampai blank. Nanti Mama belikan. Saat Dimas mengumumkan kehamilan itu, Kirana mengamati wajah Ibu Ratna. Jelas sekali ibu mertuanya itu tidak terlihat senang sama sekali. Wajar saja, Ibu Ratna pasti kebingungan kenapa Kirana yang rutin minum jamu mandulnya malah bisa hamil. Sore itu Kirana izin kerja dan beristirahat di rumah. Saat ia sedang berbaring, Ibu Ratna masuk ke kamar. Kirana buru-buru duduk. "Nggak usah bangun sayang, ada apa Ma?" "Nggak, Mama cuma mau nanya keadaanmu sekarang. Agak pusing sama lemes Ma." "Kamu beneran hamil atau dokternya salah periksa? Ini hasil USG-nya Ma. Beneran positif kok, syukurlah kalau begitu. Mama cuma mau pastiin aja." "Kamu lagi ngidam apa? Biar Mama beliin." "Belum pengen apa-apa sih Ma." "Oh ya udah, kalau nanti pengen sesuatu bilang aja ke Mama ya. Nanti Mama masakin. Sekarang kamu istirahat tidur aja dulu." Kirana memejamkan mata berpura-pura tidur. Setelah Ibu Ratna keluar kamar, Kirana membuka mata dan mengendap-endap keluar. Pak Kusuma dan Dimas sudah berangkat ke toko. Hanya ada Ibu Ratna dan Siska di rumah. Kirana mendengar suara bisikan dari kamar Ibu Ratna. Kirana sebenarnya bukan tipe penguping, tapi sayup-sayup terdengar suara Siska menyebut namanya. "Mah, kecilin suaranya. Perempuan itu ada di kamarnya loh. Tadi Mama baru ngecek ke kamarnya, dia udah tidur pules kok." Dari obrolan itu, Kirana tahu bahwa perempuan itu adalah dirinya. Rasa penasarannya memuncak, ia menempelkan telinganya ke pintu. Ibu Ratna kembali berbicara, "Mama bingung, jelas-jelas Mama udah ngasih dia racun biar dia mandul permanen. Kenapa dia bisa hamil? Jangan-jangan tabib sialan itu nipu Mama?" "Nggak mungkin Ma." "Emangnya Mama bilang ke tabib itu tujuannya buat apa?" "Kalau nggak bilang, mana mungkin tabib itu sengaja nipu Mama. Terus si Kirana itu beneran minum jamunya nggak? Tiap kali Mama kasih dia senyum manis nerima dan langsung diteguk habis tanpa sisa. Kalau emang dia minum dan tabib itu nggak nipu, terus salahnya di mana dong?" "Aduh, Mama nggak ngerti lagi, kepala Mama pusing. Kalau perempuan kampung itu sampai melahirkan anak laki-laki buat si Dimas, udah pasti 100% Papa Kusuma bakal mewariskan seluruh tokonya dan hartanya ke Dimas. Kalau sampai kejadian, Mama sama kamu bakal luntang-lantung gak dapet apa-apa. Mama gak akan ngebiarin itu terjadi. Kamu juga dong, jangan diam aja. Berbuat sesuatu kek." "Mama nyuruh aku ngapain? Lihat tuh si Dimas. Tiap hari kerja keras di toko bantuin papa lah kamu. Keluyuran gak jelas. Ngecat rambut merah cetar. Kerjaan cuma dugem. Kalau kelakuanmu begitu, gimana papamu mau milih kamu buat nerusin tokonya? Apalagi dia belum tahu kalau kamu tuh bukan anak kandungnya. Selama Mama tutup mulut dan aku tutup mulut, papa gak bakal tahu." "Gak cukup cuma tutup mulut. Kamu harus cari muka. Tunjukin kalau kamu bisa diandalkan." Iya. Besok aku bakal ikut bantu-bantu di toko deh. Udah kan, aku mau balik ke kamarku." Menyadari Siska akan keluar kamar, Kirana langsung ngacir masuk ke dalam kamar mandi terdekat. Bahkan Kirana sendiri tidak menyangka akan menemukan rahasia yang mengancam nyawa lewat obrolan tersebut. Kini Kirana punya jawaban atas segala pertanyaannya. Ibu Ratna adalah ibu tiri Dimas. Dan yang lebih mengejutkan, Siska bukanlah anak kandung Pak Kusuma maupun Ibu Ratna dan Pak Kusuma, melainkan anak kandung Ibu Ratna dari pria lain sebelum atau saat menikahi Pak Kusuma secara diam-diam. Berarti Pak Kusuma telah dibohongi mentah-mentah selama hampir 20 tahun. Ia membesarkan anak orang lain karena mengira itu darah dagingnya. Fakta ini belum diketahui Pak Kusuma maupun Dimas. Jika sampai terbongkar, Pak Kusuma tidak akan mengampuni Ibu Ratna dan Siska. Namun, untuk saat ini prioritas utama Kirana adalah keselamatan dirinya dan bayi di kandungannya. Berdasarkan percakapan tadi, mereka sedang mencari cara untuk menggugurkan kandungannya. Kirana sangat yakin Ibu Ratna akan diam-diam memasukkan obat penggugur kandungan ke dalam makanan atau minumannya. Malam itu Ibu Ratna memasak hidangan mewah dan terus-menerus mengambilkan lauk ke piring Kirana. Kirana menjadi parno dan ragu-ragu untuk memakannya. Ibu Ratna melihat keraguan Kirana lalu bertanya, "Kenapa sayang, makanannya nggak enak?" "Anu Ma, perutku lagi mual banget. Mual juga harus dipaksa masuk nak, biar cucu Mama di dalam perut dapat nutrisi." "Iya Ma, aku usahain." Meskipun banyak makanan enak, Kirana tidak berani makan banyak. Ia hanya makan nasi putih, lalu segera pamit ke kamar. Tak lama kemudian Ibu Ratna datang membawakan segelas minuman. Dengan raut wajah khawatir ia berkata, "Karena tadi kamu makannya dikit, Mama buru-buru buatin jus apel nih buat kamu." "Wah, repot-repot Ma, nggak usah, kan Mama udah bilang jangan sungkan. Ayo diminum, kalau kurang nanti Mama buatin lagi." Kirana menerima gelas berisi jus apel itu memaksakan senyum kakunya. Bertepatan dengan itu Dimas masuk ke kamar. Ia melihat Kirana memegang gelas dan bertanya, "Kok nggak diminum jusnya?" "Dek, aku ada yang mau diomongin berdua sama kamu." "Ada apa Mas?"
Ceritanya lumayan panjang, tapi sebelum itu aku mau Mas temenin aku ngelakuin satu hal. Kemana? Ke rumah sakit, sekarang juga. Kamu sakit? Bukan. Ada sesuatu yang harus dicek di lab dan Mas harus tahu hasil ini. Tolong ya Mas, ikuti aja permintaanku. Ya udah kalau gitu aku temenin. Dimas bingung setengah mati saat melihat istrinya menuangkan jus apel buatan Ibu Ratna ke dalam botol plastik kedap udara untuk dibawa pergi. Sesampainya di laboratorium rumah sakit swasta, Kirana baru menjelaskan tujuannya. Minuman jus apel ini buatan ibumu Mas. Aku mau pihak rumah sakit ngecek apakah ada kandungan zat berbahaya atau racun di dalamnya. Aku melakukan ini demi keselamatan nyawaku dan calon anak kita. Tolong pahami ketakutanku Mas. Maksudmu? Ada racun di dalam jus itu? Iya. Kirana menjawab penuh ketegasan namun terlihat sangat cemas. Dimas tahu Kirana tidak pernah bercanda soal hal serius. Jadi ia menyetujui uji lab tersebut dengan perasaan was-was. Saat hasilnya keluar, dokter yang memeriksanya menunjukkan raut wajah tegang. Untung saja ibu tidak meminumnya. Jus apel ini mengandung konsentrasi tinggi dari obat aborsi keras yang dilarang dijual bebas di pasaran. Ibu harus lebih ekstra hati-hati menjaga apa yang dikonsumsi dari orang lain. Kirana menoleh pada Dimas. Keduanya berjalan keluar menuju koridor rumah sakit. Dimas sangat terpukul dan kebingungan. Kenapa? Kenapa bisa ada obat aborsi di minuman yang dibuat ibuku? Apa jangan-jangan ibuku yang memasukkan racun itu? Benar. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Bukan pertama kalinya. Beberapa bulan lalu waktu bapak nyuruh ibumu cari jamu penyubur. Bukannya jamu penyubur, ibumu malah beliin aku racun pembuat kemandulan permanen. Obat itu bikin rahimku rusak perlahan, makanya aku sering kram hebat sampai masuk IGD dulu itu. Aku nemuin kebenarannya sendiri. Tapi, kenapa ibu ngelakuin sejahat itu? Mas juga penasaran kan? Sama, aku juga awalnya nggak ngerti. Tapi aku akhirnya tahu alasan sebenarnya. Siska, adikmu itu, dia bukan anak kandung bapak. Siska anak bawaan ibumu dengan pria lain. Aku nggak sengaja dengar obrolan ibumu dan Siska. Ibumu nggak mau aku melahirkan ahli waris buat Mas Dimas. Karena dia takut bapak bakal mewariskan seluruh toko dan hartanya ke Mas. Aku berani bersumpah demi Tuhan, aku nggak bohong. Dimas benar-benar remuk hatinya setelah mendengar semua kenyataan itu. Meski ia tahu Kirana tidak punya alasan berbohong, hal ini terlalu gila untuk dipercaya. Dimas butuh bukti absolut untuk membongkar kebusukan ini. Sesampainya di rumah secara diam-diam, Dimas langsung menceritakan semuanya kepada ayahnya, Pak Kusuma, di ruang kerja. Reaksi Pak Kusuma sama persis dengan Dimas. Syok dan setengah tidak percaya. Mana mungkin hal gila begini terjadi di rumahku? Kamu yakin istrimu nggak mengada-ada? Soal ibu meracuni kandungan Kirana, itu 100% fakta. Kami baru saja bawa jusnya ke lab RS dan surat tes labnya jadi bukti. Soal status DNA Siska, itu dari obrolan yang didengar Kirana. Bapak cuma perlu melakukan tes DNA antara Bapak dan Siska untuk membuktikan semuanya. Baik. Kalau begitu, Bapak akan tes DNA. Malam itu juga, Pak Kusuma diam-diam mengambil sikat gigi miliknya dan sikat gigi bekas pakai Siska di kamar mandi, menyimpannya di plastik, ziplock, dan mengirimnya ke lembaga pengujian DNA keesokan harinya. Ia menyewa jalur VIP Express karena tidak sabar mengetahui kebenarannya. 2 hari kemudian, amplop hasil tes tiba di tangannya. Pak Kusuma membaca setiap kata dalam lembaran medis tersebut dengan mata memerah dan rahang mengeras. Urat lehernya menonjol, ia menggebrak meja dengan sangat keras. Dasar pelacur keparat. Sore harinya Ibu Ratna dan Siska pulang ke rumah dengan menenteng banyak kantong belanjaan mewah, baju, tas branded, dan perhiasan. Melihat suaminya duduk di sofa ruang tamu, Ibu Ratna belum sadar suaminya sedang murka. Dengan nada manja ia menyapa, Papa tumben udah pulang sore-sore begini, Mama habis beli abalon kualitas premium loh, mau Mama buatin sup buat makan malam kita sekeluarga. Supnya gampang masaknya, Papa santai aja nanti bentar lagi siap. Duduk kamu di sini. Bentakan keras Pak Kusuma membuat jantung Ibu Ratna mencelos. Barulah ia sadar raut wajah suaminya sangat mengerikan. Ia buru-buru duduk dan berkata dengan gugup, ada apa Pak? Bisnis di toko lagi ada masalah? Atau mau Mama buatin teh hangat dulu? Masalah terbesarku adalah kamu. Kamu sadar nggak apa yang udah kamu lakukan? Masalah apa Pak? Jangan bilang Papa marah karena aku sama Siska belanja agak lama. Papa harus ngertiin me time perempuan dong. Maksudku bukan cuma kamu tapi anak harammu si Siska itu. Kamu pikir aku ini bodoh? Aku udah tahu kalau Siska bukan anak kandungku. Rahasia busuk yang dipendam Ibu Ratna selama hampir 20 tahun akhirnya meledak. Tubuh Ibu Ratna gemetar ketakutan. Namun ia masih mencoba berbohong. Papa ngelantur apa sih? Kepala Papa lagi sakit ya. Gak usah banyak bakot, aku udah lakukan tes DNA.
Ini buktinya, Siska nggak punya hubungan darah sepeser pun denganku. Dia anakmu dengan bajingan lain. Setelah 2 tahun menikah denganku, kamu melahirkan Siska. Itu artinya kamu udah berzina sama laki-laki lain saat statusmu istri sahku. Aku paling benci pengkhianat. Kamu dan anak harammu itu keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku nggak mau pergi. Aku suruh kamu pergi. Iya, oke. Siska memang anak bapak lain. Tapi terus kenapa? Si Dimas kan juga anak bawaanmu dari istri pertama. Kita sama-sama punya anak dari orang lain. Impas kan? Otakmu di mana? Hah? Dimas itu anak kandungku dengan mendiang istri pertamaku yang meninggal sebelum aku kenal kamu. Bukan hasil perselingkuhan selama aku jadi suamimu. Bisa-bisanya kamu nyamain dirimu yang kotor sama istriku yang udah meninggal. Intinya sama aja. Kita berdua bawa anak kandung ke pernikahan ini. Benar-benar urat malumu udah putus. Aku gak pernah mengkhianatimu. Tapi kamu menusukku dari belakang. Silat lidahmu gak akan mengubah fakta. Pergi dari sini. Kalau aku masih bicara baik-baik begini, mending kamu pergi sendiri. Kalau tidak, aku bakal seret kamu dan anakmu keluar di depan tetangga dan RT biar kalian tahu rasa malu. Ibu Ratna menangis jadinya, aku gak bisa diusir begini aja. Kalau begitu aku panggilkan satpam dan polisi. Pak Kusuma hendak mengangkat telepon, namun Dimas mencegah ayahnya. Mengingat hukum perkawinan di Indonesia, Ibu Ratna masih berstatus istri sah secara hukum dan punya hak atas harta bersama. Dimas menyarankan ayahnya memproses ini lewat pengadilan agama agar bersih. Pak Kusuma menuruti saran putranya dan langsung menyewa pengacara hebat untuk mengajukan gugatan cerai dan penipuan ke pengadilan. Berbekal bukti valid tes DNA dan bukti kejahatan percobaan aborsi dari rumah sakit, Pak Kusuma menang telak. Ibu Ratna berusaha memperebutkan harta Gonogini, namun ia gagal total karena perselingkuhan dan percobaan pembunuhan terencana terbukti. Ia dan putrinya ditendang keluar dari rumah mewah, itu hanya dengan pakaian yang menempel di badan. Masalah Ibu Ratna akhirnya selesai dengan tuntas. Hati Kirana akhirnya lega karena tidak ada lagi monster berwujud manusia yang mengintai nyawanya dan bayinya di rumah ini. Kandungan Kirana tumbuh semakin besar dari hari ke hari. Ia bisa merasakan tendangan-tendangan kecil kehidupan dari dalam rahimnya dan ia benar-benar menjaga kandungannya dengan baik. Dimas juga memperlakukannya bak seorang ratu. Setiap hari ia akan menanyakan, Kirana sedang ngidam apa? Apakah ada bagian tubuh yang pegal? Dimas tidak mengizinkan. Kirana mengerjakan pekerjaan rumah sekecil apapun, dan ia rutin memijat kaki Kirana yang membengkak setiap malam sebelum tidur. Di masa-masa krisis terberatnya, Kirana justru mendapatkan perlindungan dan cinta yang luar biasa dari Dimas. Hati Kirana terenyuh. Dinding es di hatinya akhirnya mencair, dan ia benar-benar jatuh cinta pada suaminya sendiri. Jarak di antara mereka telah sirna. Kesabaran dan ketulusan Dimas berhasil menaklukkan hati Kirana seutuhnya. 9 bulan kemudian, putra pertama Kirana dan Dimas lahir ke dunia dengan selamat. Saat mendampingi di ruang persalinan, Dimas tak kuasa menahan air matanya. Ia menggenggam erat tangan Kirana dan berbisik haru. Terima kasih atas pengorbananmu sayang. Terima kasih sudah menjadikanku seorang ayah. Pada detik itu Kirana merasa seluruh pengorbanannya terbayar lunas. Ia menatap mata suaminya dan memberikan senyuman paling bahagia. Kehadiran buah hati mereka menghapus segala luka lama. Kini Dimas dan Kirana benar-benar menjadi pasangan sehidup semati. Di awal pernikahan mereka hanya ada cinta searah dari Dimas, sedangkan Kirana masih dihantui bayang-bayang masa lalunya bersama Arya. Namun setelah melewati berbagai badai dan ujian mematikan, keduanya berubah menjadi partner sejati yang siap berbagi suka dan duka dalam mengarungi bahtera rumah tangga selamanya. Terima kasih kepada para pendengar yang telah setia mendengarkan podcast cerita kami dari awal hingga akhir. Silakan bagikan perasaan dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel kami, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang akan kami unggah secara rutin di masa mendatang. Sampai jumpa lagi dan selamat beristirahat.